Nah ke kiri manis ke kanan sayang hey. Nona pu goyang pica-pica, nona pu goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, putar ke kiri dan ke kanan. Nona pu goyang pica-pica, nona pu goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, ikuti dengan irama. Nona Ambon pica-pica, nona NTT lincah-lincah, macam Papua garis tanah, ini rakatku acara. Nona putar lagu Jamila, aduh dobel dengan Sonia, tambah deng, dan nona Melanesia. Nona ku goyang pica-pica, nona ku goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, putar ke kiri dan ke kanan. Selamat pagi, Maluku Mangurebe 2025. Sio kasih yang datang di Sio. Sumakang Kabalong Sementara fokus sebenarnya. Kita salamin Sementara gak ada yang fokus. menjawab. Coba sekali lagi yang ada di floor. Selamat pagi. Yang jawabnya paling keras sarapannya bubur. Oh bubur. Yang Kalau jawabnya agak lemah air putih. Kalau Bu Edi sarapannya apa tadi pagi? Air putih saya kebetulan. Saya air putih dan bubur. Iya betul. Dan sarapannya 2 orang tua. Ya kan biar hari Betul. kita lancar. Amin. By the way selamat pagi dan selamat datang bagi warga masyarakat Kota Ambon yang sudah ada di area Maluku Mangurebe 2025 di Patimura Park. Tepuk tangan dulu dong buat Bank Indonesia Kantor Perwakilan Maluku. Betul. Ya kan setiap tahun tuh kita selalu hadir. Dengan apa ya, hadir dengan sesuatu yang Beza. Betul ya sekali. kan? Bukan Menarik. saja beza, menghibur. Betul. Informatif. Ah. Dan tentu saja perputaran cuannya cukup cepat. Oh sangat besar perputaran cuannya. Hari ini Pak Holi kita akan mulai agenda kita dengan obrolan yang sangat luar biasa. Betul. Akan tetapi boleh di spill Pak Holi. Yang pertama hari nanti- ini agenda kita ada apa aja? Untuk saat ini nih, Yes. akan ada talk show yang Oke. mana berbicara tentang smart payment, smart city, kolaborasi digital menuju pertumbuhan ekonomi inklusif. Ini yang ikut juga Luar smart biasa. people. Berikutnya juga nanti ada talk show Harmony of Ocean and Culture pariwisata Maluku Yes. untuk dunia. Wow. Setelah itu ada juga talk show untuk UMKM berdaya menembus pasar global. Itu kita bisa ikut bebas Pak Holi? Bebas sekali, Gratis. gratis, Iya, tidak pernah dipungut betul. biaya. Dan sore-sore karena kita udah ngobrol-ngobrol dengan ledakan-ledakan informasi dari Ada apa lagi? pagi sampai sore nanti kita akan warming up dengan Zumba. Zumba ada Zumba. Iya, karena nampaknya setelah talk show yang pertama kita akan makan ya. Dan kita harus membakar kalori yang kita masukkan pagi ini. Betul sekali dan Ya. jangan lupa. Akhir yang hari paling ini terakhir akan ada Slow Talent Jackson serat ubur-ubur ikan Oh, lele itu. itu. Yes, jadi Pak Holi Ya. mohon izin ya nanti untuk talk show dengan Boleh. smart people ini akan saya ambil alih. Silakan Bu Eni. Ya, jadi Pak Holi langsung Saya- silam. Ini Iya. izin dulu ya. Tapi kamu harus nonton juga karena Pasti. ini sangat bermanfaat. Benar sekali. Baiklah, terima kasih Baik, Pak terima Holi. kasih Bu Eni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah smart people, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Ya, seperti biasa ya, yang jawabnya paling keras sarapannya bubur atau nasi uduk. Yang nggak jawab curiga sarapannya sama kayak saya, air putih. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru. By the way ini yang hadir ini generasi apa semua? Gen Z, millennials, ada yang baby boomers? Ini bapak-bapak bingung nih baby boomers apa nih? Bapak-bapak baby boomers yang lahirnya 67 ke bawah, apakah masih ada? Kayaknya ada ya. Kemudian yang millennials, angkat tangan boleh? Lah ini yang dulu nih generasi apa? Yang Gen Z, angkat tangan. Nah, well good news karena hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang very very important to you. Karena ini menyangkut masa depan Anda sekalian. Hari ini kita tahu bahwa kehidupan kita melaju semakin cepat ya kan. Karena teknologi digital sudah masuk ke banyak sisi kehidupan. Mulai dari cara kita bayar ya kan. Siapa yang di sini masih bawa cash? Yang sudah tidak pernah lagi membawa cash angkat tangan. Terima kasih. Karena kita pakai KRIS ya, sistem pembayaran digital yang sangat terintegrasi
yang sangat luar biasa juga. Sampai urusan-urusan kecil seperti transportasi misalnya. Sekarang jarang ada yang manual, semuanya naik taksi online, naik Gojek, naik Maxim, semuanya mulai dari aplikasi. Nah, terkait dengan hal ini nih teman-teman dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian, kota-kota di Indonesia sekarang lagi bergerak maju menjadi smart city alias kota yang modern, nyaman dan pastinya baik buat semua orang ya, lebih ramah, inklusif untuk semua orang. Hadirnya pembayaran digital seperti kris misalnya, uang elektronik sampai transaksi non tunai juga bikin aktivitas kita jadi lebih gampang, aman dan juga bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Nah, terkait dengan hal ini Besties, Bank Indonesia sudah menyiapkan blueprint untuk tahun 2030 supaya transformasi digital ini bukan cuma keren aja tapi juga bisa dorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, selain Bank Indonesia mempersiapkan blueprint, Kota Ambon juga sekarang lagi bersiap-siap untuk lepas start ya kan. Sudah setengah jalan menjadi kota yang pintar, smart city dan juga inklusif buat semua. Hari ini akan ada 3 narasumber yang memberikan paparan buat smart people sekalian, mohon disimak. Dan nanti setelah paparannya akan ada sesi tanya jawab. Tentu saja bisa langsung bertanya dengan narasumber yang hadir hari ini. So kalau misalnya beta perkenalkan narasumbernya, smart people boleh bantu dengan tepuk tangan? Ya, yang sarapan bubur maupun yang cuma minum air putih, tepuk tangannya tolong yang meriah bisa. Oke, baiklah kalau begitu. Langsung saja. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Diki R. Afrianto. Beliau adalah Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku. Catatan karirnya sangat luar biasa di tahun 2014 sampai 2019, Sourcing Analysis Departemen Pengadaan dan Strategis Bank Indonesia. Selamat pagi Pak Diki, silakan duduk Pak Diki. Beliau juga dari tahun 2019 sampai 2022 adalah analisis ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT. Kemudian di 2022 sampai 2024 analis ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, dan 2024 sampai sekarang jadi Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku. Pak Diki sudah siap dengan materinya, tapi Pak Diki nggak sendiri, smart people, karena nanti akan ada yang menemani. Beta panggil ini Bapak Ibu kasih tepuk tangan yang paling meriah. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bapak Dr. Ronald Lekransi ST MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon. Salah satu baby boomers yang paling canggih di Kota Ambon ini, Pak Kadis. Selamat pagi Pak Kadis. Semoga selalu sehat, silakan duduk Pak Kadis. Dan yang terakhir, kita patut berbangga karena selain saya ada juga wanita yang sangat luar biasa. Beliau ini pemikir handal dan adalah seorang akademisi dari Universitas Patimura, khususnya Fakultas Hukum, dan adalah juga ketua tim penyusun Master Plan Smart City Kota Ambon 2025-2029. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Dr. Revensi Fania Ruhobrek SHMH. Luar biasa. Selamat pagi Bu Fen. Terima kasih sudah hadir hari ini. Baiklah smart people, ini sudah ada 3 orang yang sangat luar biasa akan memberikan 3 paparan materi yang berbeda dengan 3 perspektif yang berbeda juga. Tapi tujuan kita sama, agar supaya dialog atau diskusi kita hari ini bisa memberikan manfaat bagi smart people semua, khususnya bagi mahasiswa, para pelaku smart everything dalam lifestyle maupun segalanya. Karena kita akan ngobrol-ngobrol tentang smart payment, smart city, kolaborasi digital menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Masing-masing narasumber akan memberikan paparannya selama kurang lebih 20 menit. Kita akan selesaikan dulu paparan narasumber, kemudian akan beta buka ke floor. Teman-teman mahasiswa dan juga para peserta diskusi hari ini bisa bertanya dengan 3 narasumber kita. Langsung saja untuk paparan yang pertama kami mohon kesediaan Pak Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Bapak Diki R. Afrianto. Pak Diki, 20 menit kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Eni, Pak Kadis, Bu Fens, Bapak Ibu, rekan-rekan dan teman-teman, adik-adik mungkin dari mahasiswa yang hadir. Selamat pagi. Semangat hari ini? Semangat, oke. Jadi mungkin nanti kita bertiga dengan Pak Kadis, dengan Bu Fens, mungkin dipandu juga oleh Kak Eni, kita
ngobrol saja, sharing saja, santai terkait dengan smart city dan smart payment. Jadi mungkin adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita sama-sama di sini di Kota Ambon yang kita sukai ini. Kota Ambon ini adalah salah satu kota yang akan mengimplementasikan terkait dengan smart city. Nah, kami dari Bank Indonesia sebenarnya yang diamatkan oleh undang-undang bahwa Bank Indonesia ini memiliki mandat salah satunya terkait dengan sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran ini adik-adik mungkin sudah biasa, bapak-bapak udah bayar apapun sekarang cukup tinggal scan saja, tinggal tap saja, tinggal gesek saja, apapun kemana-mana, smart payment itu menjadi salah satu media untuk kita bisa bertransformasi sebagai smart city. Nah, mungkin saya dari Bank Indonesia akan sedikit sharing terkait bagaimana kebijakan terkait dengan sistem pembayaran di Bank Indonesia. Mungkin next saja. Jadi kalau dari mandat Bank Indonesia itu mempunyai salah satu tugasnya di sistem pembayaran. Karena apa? Karena sistem pembayaran itu menjadi backbone dan transmisi dari arus pasar barang dan uang. Jadi kalau di sistem pasar keuangan itu nanti juga transmisinya via perbankan, via money circulation. Nah, itu nanti di pasar barang pun juga gitu tuh. Kita jual beli di pasar juga pakai uang. Nah, itu diatur melalui sistem pembayaran. Mungkin next. Nah, dengan kondisi sekarang kita sudah tahu bahwa sekarang adik-adik generasi milenial ini menjadi generasi yang mendominasi sesuai struktur pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun di daerah. Kemudian secara siklus ekonomi kita juga sedang mengalami boom cycle dari siklus ekonomi di mana ekonomi kita nih setelah Covid ini naiknya lama-lama semakin terakselerasi. Kemudian juga dari sisi transaksi digital yang kita tidak menyangka bahwa blessing is disguise kayak ini, dengan adanya Covid kita yang dulu kemana-mana harus ketemu orang, kemana-mana harus bayar pakai uang cash, kemana-mana harus ada tatap muka. Sekarang cukup dengan layar kita, cukup dengan handphone kita, cukup dengan efisiensi yang telah kita lakukan, inovasi yang kita lakukan, kita bisa melaksanakan transaksi pembayaran secara digital. Next. Nah, inovasi digital semakin kencang, semakin deras, bagaimana kita telah mewujudkan prinsip-prinsipnya. Kita tahu bahwa inovasi terutama dari sisi konsumer centric untuk banking juga banyak. Bapak Ibu tahu AI ini juga sekarang kalau kita sebut lagi seksi-seksinya Bapak Ibu. Jadi kalau ini Nona Ambon ini udah paling pica-pica kata orang terkait dengan AI. Tapi kenapa kita harus jaga supaya AI ini kita manfaatkan sebaik-baiknya tapi tidak harm policy kita. Ada resiko yang terkandung di AI itu kalau kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi nanti ke depannya juga akan dikembangkan terkait dengan biometric payment. Jadi nanti suatu saat kalau misalnya Bapak Ibu adik-adik sempat lihat di film-film gitu ya, misalnya dia bayar cuma nge-swipe tangannya saja, dia pakai kornea matanya saja. Nah, ke depan kita juga sudah mencoba mengembangkan. Karena apa? Karena nanti wujud dari smart city itu akan didukung oleh smart pembayaran, smart payment. Next. Nah, mungkin kalau misalnya di sini belum ada, Bapak Ibu, adik-adik sempat berkunjung ke Jakarta. Nah, kita sudah menginisiasi adanya smart payment melalui tap. Jadi tap cash saja. Jadi kalau misalnya punya handphone, tinggal tap saja, tidak perlu buka aplikasinya. Jadi nanti otomatis Bapak Ibu bisa masuk ke gate untuk melakukan misalnya naik Damri, naik MRT, naik LRT. Nah, itu salah satu inovasi di digitalisasi. Next juga bahwa dengan adanya perkembangan zaman, kripto semakin berkembang, inovasi sistem besar juga berkembang, hal itu membuat fintech dan lain-lainnya juga semakin berkembang. Nah, sekarang kita mau tahu nih, posisi kita sekarang tuh di mana? Next. Nah, sekarang itu kalau misalnya ditanya, Kris itu udah ada 32,7 juta merchant dan ada 50,5 juta pengguna. Dan ini merupakan salah satu modal besar tidak hanya bagi kita,
Kota Ambon, Provinsi Maluku, tapi bagi bangsa Indonesia. Kemarin juga mungkin sempat dengar bahwa Amerika sempat mempertanyakan terkait dengan KRIS karena mereka menganggap bahwa KRIS ini adalah salah satu entry barrier untuk industri besar di Amerika untuk masuk di Indonesia. Tapi kita juga harus punya kemandirian bahwa KRIS adalah salah satu inovasi kita dan KRIS itu akan mengembangkan sumber daya yang ada di kita. Ya kan, KRIS adalah karya anak bangsa yang harus kita jaga bersama-sama. Nah, nextnya kita harap dengan adanya digitalisasi, kita ingin supaya infrastrukturnya ter-equip dengan baik, terus kemudian dengan adanya blueprint sistem pembayaran Bank Indonesia di 2030, next saja, yang merupakan kemajuan dan kelanjutan dari blueprint yang disusun di tahun 2020 sampai dengan 2025 khususnya terkait dengan ekonomi dan keuangan sistem digital itu nantinya bisa menjadi transmisi untuk pelaksanaan di daerah. Next saja slide-nya ya. Next lagi. Oke, nah sekarang kita masuk ke Smart City-nya. Mungkin nanti secara detail Pak Kadis dan Bu Fens sebagai tim Smart City Kota Ambon mungkin akan mengelaborasi lagi. Tapi mungkin kami dari Bank Indonesia ingin sedikit mengkorelasikan sebenarnya Bank Indonesia koneksinya ke Smart City ini seperti apa. Jadi kalau di Smart City itu kan ada beberapa dimensi Bapak Ibu, baik dari smart ekonomi, smart ekosistem, smart governance, smart branding. Nah itu juga yang akan didukung oleh Bank Indonesia. Kalau misalnya smart ekonomi, misalnya kita ingin menciptakan ekosistem ekonomi yang digital. Bank Indonesia punya UMKM ya, nanti setelah pelaksanaan talk show ini, di belakang Bapak Ibu ada puluhan stand UMKM yang mungkin Bapak Ibu bisa kunjungi dengan menggunakan transaksi digital. Nah itu juga salah satu kontribusi Bank Indonesia dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Mungkin kita beri aplaus untuk Bank Indonesia dan kita semua. Nah kemudian kalau dari smart governance, kita bersama-sama pemerintah daerah ya Pak Kadis, kita dukung indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerahnya supaya kita bisa maju dan masuk ke level digital. Mungkin di situ juga ada dari BPD, ada Pak Tata dan rekan-rekan. Kita harap bahwa BPD sebagai salah satu mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan Smart City juga nanti bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dan tim Smart City Kota Ambon. Kemudian dari Smart Branding juga kita sudah punya roadmap Bapak Ibu ETPD, itu nanti juga bisa dijadikan sebagai baseline dan pijakan pedoman pengembangan terkait dengan Kota Ambon ini ke depan seperti apa. Dan dari sisi smart environment Bapak Ibu di pelaksanaan Maluku Mangorebe ini dan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia lainnya kita sudah menginisiasi terkait dengan green event, green culture, bahkan di kantor pusat kita sudah mempunyai departemen khusus yang berfungsi untuk mengelola terkait dengan ekonomi inklusif dan hijau. Itu adalah salah satu bukti nyata komitmen Bank Indonesia untuk melaksanakan aspek kehijauan di setiap kebijakannya. Dari sisi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, Bank Indonesia senantiasa melakukan pendampingan, baik dari sisi pemerintah daerah, kita juga berkoordinasi dengan perbankan. Jadi itu juga ada booth-booth perbankan, terus kemudian juga ada booth-booth Trikarasda yang mengembangkan UMKM di binaan di daerahnya, sehingga dengan adanya sinergi pentahelik yang dilaksanakan, kita harap kita bersama-sama, karena ini adalah tugas kita bersama untuk mengembangkan Kota Ambon. Dan dengan adanya implementasi Smart City ini semoga kita harap Kota Ambon bisa kota yang lebih berdaya saing, mensejahterakan masyarakatnya, dan setidaknya juga memberikan aspek kehidupan yang layak bagi masyarakat yang hidup di dalamnya. Mungkin sementara itu terima kasih Kak Eni, Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu buat Pak Deputi. Terima kasih banyak buat paparannya Pak Diki. Bank Indonesia memang sangat luar biasa. Selanjutnya sebelum kita lanjut ke Ibu Fen, ketua timnya, sekarang kita dengarkan dulu dari perspektif Pemda Kota Ambon. Katanya Pak Kadis sekarang udah setengah jalan nih, kaki 11 ada di Smart City. Kita dengar dulu nih paparan dari Pak Kadis, benar apa enggak progresnya udah sampai mana. Pak Kadis mohon izin 20 menit waktunya Pak.
Baik, terima kasih Ibu MC, Pak Diki, Ibu Fancy. Teman-teman OPD mohon izin ya, beta sampaikan cerita sedikit tentang konsep Smart City Kota Ambon hari ini. Jadi teman-teman OPD yang hadir, adik-adik sekalian, ada Bapak Ibu pimpinan OPD dan pejabat yang hadir. Ini adalah bagian dari komponen-komponen membangun Ambon menjadi kota yang smart. Bapak-bapak dari unsur perbankan, Bapak Ibu dari akademisi, Umpati ya, dari yang lain terima kasih. Kami dikasih kesempatan untuk menceritakan sedikit kalau mau bilang success story, proses bagaimana membangun Ambon menjadi kota yang smart. Kenapa sampai ini menjadi penting Bapak Ibu? Karena sejak 2019, 2020 itu lalu Ambon masuk dalam 100 kota yang didorong menjadi kota yang smart di Indonesia. Dan sampai hari ini kita dinilai ya, kita terus dinilai oleh kementerian lembaga dan profesional dalam kaitan dengan capaian-capaian yang ada di Ambon. Jadi indikatornya jelas. Berikut ya Bapak Ibu, kenapa sampai Smart City ini menjadi penting. Ya, kenapa Smart City ini menjadi penting? Pertama, dalam definisi kota cerdas itu lalu yang paling penting kita ingat bahwa bagaimana pemanfaatan teknologi informasi ini dalam mengelola konsep kota hari ini. Kenapa kota ini dia sangat kompleks sekali ya masalah yang kita hadapi di perkotaan dan kita butuh strategi dan solusi baru. Dan karena ini aspek perkotaan ini dia punya kompleksitasnya banyak. Bapak Ibu lihat bagaimana tingkat urbanisasi di kota ini, bagaimana pertumbuhan penduduknya, bagaimana angka kemiskinannya, ya, bagaimana aspek ekonominya, ya, bagaimana lingkungan kita ini, perubahan iklimnya. Nah, kita butuh strategi baru dan karena itu membangun kota yang smart adalah pilihan. Bapak Ibu yang berikut, kita perlu melihat bahwa program Smart City ini menjadi program prioritas dari pemerintah kota hari ini, Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, dan dia menjadi komitmen pemerintah kota hari ini membangun dan melanjutkan pembangunan Ambon Smart City. Dia ada pada program prioritas ke-13. Nah, dalam konsep itu Bapak Ibu, sebenarnya kalau bicara dimensi Smart City sebenarnya kompleks. Kita bicara semua lengkap, paripurna. Ya, kita bicara aspek pemerintahan, kita bicara aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, ya, environment itu. Lalu bagaimana bisa dikelola secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan dia berimplikasi positif terhadap kehidupan masyarakat di Kota Ambon. Nah, misalnya teman-teman perhubungan sementara berusaha untuk mendorong transportasi publik yang smart, ya. Ini sementara dikaji bersama dengan teman-teman akademisi, lalu ke depan seperti yang Pak Diki sampaikan, lalu bagaimana kebijakan-kebijakan smart payment itu dia menjadi bagian dari proses mendorong transformasi transportasi di Kota Ambon. Kemudian bagaimana mendorong investasi Bapak Ibu, kemudian bagaimana membangun UMKM yang berbasis digital. Hari ini inovasi di bidang jasa keuangan sangat luar biasa ya. Misalnya fintech ya, finance teknologi, mau pakai e-wallet boleh, mau pakai QRIS boleh, ya silahkan ada pilihan-pilihan kita di sana. Dan ini bagian dari e-commerce, elektronik komersial. Jadi bagaimana elektronik dipakai secara komersial untuk mendukung ekonomi kita hari ini. Nah ini yang menjadi konsep kita. Lalu kemudian bagaimana mendorong pelayanan yang berkualitas di hari ini juga komitmen pemerintah kota sehingga kita bangun mall pelayanan publik. Kita berharap bahwa dengan adanya mall pelayanan publik lalu kemudian di situ semua pelayanan berbasis digital. Ya. Hari ini kita punya OSS ya. Online single submission misalnya. Lalu kemudian SIMAK. Ya, kita punya aplikasi yang lain dan itu semua diupayakan untuk bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian kita dorong juga ekonomi kreatif. Ya, bagaimana mendorong ekonomi kreatif berbasis digital. Nah, ini PR kita sama-sama teman-teman perindustrian, teman-teman dari koperasi, lalu hari ini berkolaborasi dengan mitra kita termasuk unsur-unsur perbankan lainnya, lalu kita ciptakan inovasi-inovasi baru terkait dengan perangkat teknologi. Kemudian bagaimana mendorong
pendidikan yang smart, kesehatan yang smart, ya. Kemudian bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah yang smart. Nah, ini Pak Rudi dan teman-teman di Dispenda luar biasa kerjasamanya dengan mitra dari Bank Maluku, Bank Indonesia, lalu banyak inovasi yang dilakukan. Yang dalam waktu dekat yang akan di launching itu adalah Silapat, ya. Bagaimana sistem informasi pajak retribusi terintegrasi yang dimiliki oleh teman-teman di Dispenda. Hari ini konsepnya adalah real time, kita tahu bahwa pendapatan asli daerah kita berapa. Walaupun sumber pendapatannya dari OPD yang berbeda. Tapi aplikasi ini menjadi aplikasi perantara untuk memastikan bahwa kita bisa mengendalikan dan mendapatkan informasi pasti tentang sumber PAD kita hari itu dengan total nilai berapa besar. Nah, ini teman-teman luar biasa bagaimana mendorong pendapatan daerah, lalu kemudian pendapatan daerah yang real time, lalu kemudian mendorong pariwisata. Hari ini Ambon by Tourism Hub itu wisata terpadu. Kita berharap bahwa di pusat-pusat wisata terpadu itu lalu teknologi informasi dimanfaatkan, memudahkan masyarakat. Nah, ya Bapak Ibu, kalau kita bicara ekonomi inklusif itu kan sebenarnya soal jangan sampai ada disparitas di situ. Harus ada asas pemerataan buat masyarakat. Kemudian bagaimana industri kreatif. Kita berharap adik-adik, anak-anak muda, teman-teman, mari kita menjadi pelopor soal ini. Industri kreatif ini butuh teman-teman pemuda. Bagaimana membangun startup di Ambon. Di Jawa orang anak-anak muda punya penghasilan 40 juta satu bulan hanya dengan modalnya itu akses di internet saja. Ya, hari ini. Nah, pilihan itu mari kita bangun di Ambon. Kita butuh bermitra untuk itu, ya. Bagaimana membangun Ambon Youth Creator misalnya. Lalu kita dorong tentang fintech tadi berikut. Kemudian dalam konsep itu lalu kita bangun Ambon yang smart dalam satu definisi visi Ambon hari ini, Ambon Manise, inklusif, toleran dan berkelanjutan. Ini Smart City Ambon. Beta bilang begini buat teman-teman, kita definisikan Smart City secara luar biasa dalam definisi orang lain, tapi hari ini Smart City Ambon adalah bagaimana membangun Ambon Manise, inklusif, toleran dan berkelanjutan. Ya, berikut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahapan strategi terkait dengan roadmap rencana pembangunan jangka menengah kita ini, Bapak Ibu lihat, pada 2025 ini masih tentatif karena RPJMD kita dalam proses. Ya, ini persoalan finalisasi saja, tapi paling sedikit skenarionya begini. Kemudian yang pertama 2025 ini penguatan pelayanan dasar dan infrastruktur untuk Ambon yang inklusif. Bapak Ibu, pelayanan dasar menjadi prioritas. Bagaimana air bersih, lingkungan yang sehat, ya, kesehatan, pendidikan. Ini menjadi aspek utama. Masyarakat nyaman dulu, baru kita bisa bikin banyak. Ya, itu kata sederhananya. 2026 pemerataan jaminan sosial ekonomi. Tidak boleh ada disparitas terkait dengan perlakuan terhadap aspek-aspek sosial dan ekonomi di kota ini. Kemudian yang ketiga, akselerasi transformasi digital di tahun 2027 dan ekonomi kreatif untuk membangun Ambon berdaya saing. Nah, Bapak Ibu, ini menarik karena bukan di 2027, kita sudah mulai hari ini. Ya, kita sudah mulai beberapa tahun yang kemarin. Ini puncak penegasannya bahwa 2027 kita harus survive soal ini. Kemudian yang berikut, tahun 2028 tata kelola pemerintahan modern kita bangun ya Bapak Ibu. Tata kelola pemerintahan modern ini soal bagaimana penyelenggaraan pemerintahannya efektif, efisien, berkelanjutan, ya. Lalu kemudian berimplikasi positif terhadap berbagai macam dimensi pelayanan di kota ini dan dampaknya masyarakat. Dan kita butuh yang terakhir 2029-2030 adalah harmonisasi sosial dan konsolidasi berkelanjutan untuk Ambon yang manis. Semua ketemu bikin bagus, tetapi yang paling butuh adalah harmonisasi dan konsolidasi. Ya, untuk apa? Dia bisa berkelanjutan, sustainable itu dia dapat di situ. Jadi, ketemu punya indeks Smart City hari ini di Kota Ambon 3,1 Bapak Ibu. Ya. Dari target 5, Ambon 3,1. Ya. Di Maluku baru yang dinilai Smart City, penyelenggaraan Smart City baru Kota Ambon dan kita ada nilai di situ 3,1. Apa yang dinilai Bapak Ibu? Aspek perencanaan, aspek penganggaran, aspek pelaksanaan, lalu kemudian evaluasi dan monitoring, lalu terakhir apa dampaknya, impaknya kepada masyarakat. Itu yang dinilai. Dinilai bukan oleh orang-orang sembarangan, para profesional Bapak Ibu, kementerian lembaga, 9 kementerian lembaga yang menilai indeks 3,1 ini. Ya, jadi Kota Ambon
ketong semua komunitas di ini ketong harus bangga bahwa 3,1 adalah prestasi bersama kita, ya, kerja bersama kita. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, strategi Smart City Ambon hari ini kita bagaimana penguatan infrastruktur digital, ya. Hari ini di ruang publik kita punya wifi station itu ada kurang lebih 40 Bapak Ibu. 40 titik wifi gratis di Kota Ambon. Ya, mungkin Bapak Ibu belum tahu, nanti setelah ini teman-teman share koordinatnya di mana. Di sini ada beberapa, kalau tidak salah belum semua terjangkau tapi ada di sini. Lalu kemudian BTS di Ambon ada 270, makanya Bapak Ibu saya pernah rasa blank spot di pusat kota, di pusat-pusat keramaian kan. Karena BTS ada 270 di Kota Ambon Bapak Ibu. Bayangkan 270. Lalu kalau semua infrastruktur kita baik, kalau kita tidak kelola dengan baik untuk pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya kita, betapa ruginya kita. Iya ya. Kemudian strategi berikut adalah integrasi layanan publik berbasis digital. Kita harus bangun ekosistem digital. Makanya ada unsur perbankan, ada pemerintah, ada masyarakat, dunia usaha, masyarakat, teman-teman akademisi, mahasiswa, kita bagian dari ekosistem digital. Kami butuh itu. Kemudian yang berikut, meningkatkan literasi digital. Masyarakat butuh informasi Bapak Ibu. Ya, lalu ketum bikin sumber daya manusia, ketum bangun sumber daya manusia yang substansi menjawab kebutuhan masyarakat, lalu kemudian pada akhirnya itu menjadi budaya. Karena aspek satu yang perlu diingat bahwa di dalam indikator Smart City itu, ini level kita adalah level survival. Nanti satu ketiga ada level mature, ada level transformate. Nah di situ yang menjadi budaya kita adalah bagaimana teknologi informasi itu menjadi budaya kita bersama. Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, dan semua komponen masyarakat. Ya, berikut. Bapak Ibu sekalian, kita punya roadmap Smart City Ambon ini. Yang pertama itu 2025-2026 itu fondasi infrastruktur dan regulasi. Regulasi ini kita sudah punya Perda Smart City yang Bapak Ibu kalau baca di ruang publik itu, kita baru ditetapkan beberapa waktu yang kemarin. Kenapa manfaatnya sangat luar biasa? Kita punya payung hukum. Kita punya konsep yang sama, kita punya arah kebijakan yang sama soal ini. Lalu kemudian tahap kedua, digitasi layanan publik, ya. Kita berharap bahwa pemerintah akan memfasilitasi bekerja sama dengan mitra-mitra perbankan, lalu masyarakat bisa memanfaatkan itu. Tahap yang ketiga adalah kolaborasi dan membangun budaya ekosistem digital. Saya ulang ini lagi, yang berikut. Nah, yang berikut lanjut. Nah, Bapak Ibu lihat hari ini ada begitu banyak inovasi-inovasi pemanfaatan teknologi di pemerintah Kota Ambon. Jadi sekarang sistem pengaduan digital. Bapak Ibu bisa datang di Wajar secara langsung, tapi kami fasilitasi link Zoom juga untuk itu. Tetapi SP4 lapor misalnya sistem pelaporan rakyat itu Bapak Ibu lapor di SP4 lapor, ketemunya di Sekretariat Negara, ketemu di kementerian lembaga yang lain. Jadi bayangkan kalau lapor di SP4 lapor, itu presiden langsung real time ketemu itu tuh laporan. Pernah itu pengalaman ya, soal bencana ada minta data, saya ketemu, saya dikasih, mereka lapor lewat SP4 lapor, yang datang itu dari Sekretariat Negara untuk menginvestigasi masalah ini. Kemudian tanda tangan elektronik, hari ini ketum pakai semua tanda tangan elektronik dalam pelayanan, walaupun ada penyesuaian ya. Di samping dengan pelayanan pajak yang tadi, pajak retribusi berbasis digital, kemudian teman-teman di Capil juga melakukan inovasi itu, lalu kemudian di PTSP juga melakukan itu dan seterusnya. Ya, berikut. Ya, Bapak Ibu, ketum punya yang tadi Pak Diki bilang tentang elektronik transaksi pemerintah daerah ETPD itu. Jadi ini bagaimana ketum beralih dari pengelolaan keuangan secara konvensional ke digital. Dan itu dinilai oleh teman-teman Bank Indonesia yang punya otoritas untuk menilai, ketum ada di angka 96%. Ya, artinya bahwa ketum ada pada status digital ya Pak Diki ya. Nah, Kota Ambon ada pada status digital. Artinya pengelolaan keuangan kita hari ini basisnya digital. Ya, berikut Pak. Nah, beta kira digitalisasi layanan publik ini ada 6 dimensi yang ketum akan terus fokus ke sini, dan ini akan menjadi fokus yang tadi Pak Diki bilang, tempat lain lebih dari 6. Smart transportasi juga masuk di dalam dimensi Smart City, tapi hari ini ketum fokus ke yang 6 tadi. Lalu smart governance dia bicara layanan publik, birokrasi, lalu bagaimana kebijakan. Berikut. Kemudian smart branding ini yang menarik. Ketum dorong pariwisata, wajah kota, apa citra kota ini yang ketum mau angkat menjadi branding ketum hari ini. Karena penting Bapak Ibu. Nah, teman-teman pariwisata,
dan OPD teknis akan memikirkan itu, dan Ketum berharap bahwa pariwisata yang baik, wajah kota yang baik, lalu dia berimplikasi kepada daya saing bisnis. Ya, berikut. Kemudian berbicara tentang smart living, harmonisasi tata ruang, lalu kesehatan, transportasi. Yang berikut, smart society. Nah ini penting, Ketum bagaimana interaksi masyarakat yang baik, pendidikan, keamanan, lalu bagaimana menjaga ruang publik ini tetap nyaman untuk semua orang. Kemudian smart environment ini terkait dengan proteksi lingkungan. Hari ini masalah sampah jadi persoalan serius dan ini menjadi fokus dari smart environment. Bagaimana pemanfaatan energi. Selanjutnya, smart economy. Ketum berharap bahwa ada ekosistem industri yang didorong di Kota Ambon. Bagaimana kesejahteraan masyarakat bisa didorong. Kominfo hari ini bikin hal-hal yang kecil, lalu mendampingi. Ketum punya UMKM sama dengan BI lakukan. Nah, bagaimana supaya Don sadar bahwa pemanfaatan teknologi ini sebenarnya menguntungkan karena efektif dan efisien. Kemudian ekosistem transaksi keuangannya menjadi lebih baik ya, Ketum dorong di Kota Ambon buat masyarakat maupun pemerintah. Berikut, Bapak Ibu, smart payment ini seperti yang tadi Pak Diki bilang sudah dijelaskan. Beta kira aspek yang paling penting adalah supaya tidak ada disparitas soal pemanfaatan sumber daya yang ada. Berikut, nah Bapak Ibu lihat ini terakhir ya, pemerintah kota kita punya kewenangan ada di situ. Bagaimana menyiapkan regulasi yang baik dan infrastruktur yang baik. Kemudian kita membangun kolaborasi dan integrasi. Kalau Ketum belajar tentang isu global hari ini ya Bapak Ibu, sustainable development ya. Lalu aspek yang paling penting itu adalah networking, membangun jejaring. Nah ini yang Ketum akan buat ke depan dan sampai hari ini Ketum menjadi komitmen. Kemudian monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini aspek yang paling penting dari setiap penyelenggaraan kegiatan di kota ini. Selanjutnya, Bank Indonesia terima kasih mendorong e-commerce ini menjadi bagian dari pelayanan di Kota Ambon, literasi dan edukasi itu menjadi penting. Terima kasih terus ada dengan kami. Kemudian dukungan teknologi. Yang berikut, nah adik-adik mahasiswa, ini buat adik-adik mahasiswa. Tadi Ibu MC sudah bilang, Kakak MC sudah bilang. Kalau Ketum belajar tentang penetrasi internet di hari ini yang angkanya 79,5%, ya, teman-teman punya kontribusi, teman-teman pengguna penetrasi itu 80-90%. Coba bayangkan, yang tidak sekolah, yang seng sekolah itu dia berkontribusi 45% terhadap penetrasi internet di Indonesia. Yang seng sekolah loh, Bapak Ibu, yang tidak sekolah pakai internet 43%, adik-adik yang pakai ini 80%. Apa maknanya di situ Bapak Ibu? Ternyata generasi Gen Z ya 12 sampai 27 tahun, lalu milenial itu 28 sampai 44 tahun sangat berpotensi untuk memanfaatkan ini untuk kebutuhan jangka panjang ke depan adik-adik. Ya, ini dipakai. Nah, artinya bahwa dari pembuka ini soal penetrasi internet. Jadi penetrasi internet itu rasio pengguna internet terhadap populasi. Nah, bayangkan adik-adik punya populasi luar biasa yang pakai internet di Indonesia. Baik, yang terakhir ini, kami berharap bahwa teman-teman akademisi bisa menjadi bagian dari kami untuk melakukan riset dan inovasi. Adik-adik bisa ada menjadi agen perubahan bersama-sama dengan kami. Papa dan Mama kirim uang dari kampung, jangan tarik lalu belanja konvensional ya, jangan manual begitu. Gunakan yang tadi Pak Aris, Pak bilang pakai QRIS ya, atau pilihan-pilihan e-wallet yang lain. Nah, yang kemudian bantu kami pemerintah untuk lakukan edukasi dan literasi digital kepada siapa saja yang ada di lingkungan Ketum. Ketum akan bangun mitra. Ketum akan bermitra Bapak Ibu. Untuk apa? Bangun Ambon lebih baik. Ya, beta kira itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi, Ambon yang cerdas adalah Ambon yang manis, Ambon yang inklusif, Ambon yang toleran, Ambon yang berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kadis. Pasti dari semua paparan Pak Kadis yang menjadi inti utama adalah mereka setelah ini akan mencari 40 titik wifi gratis itu. Tetheringnya langsung nyala wifi-nya. Baiklah, karena tadi Pak Kadis sudah mention kontribusi dari akademisi karena beliau juga adalah ketua tim penyusun Master Plan Smart City Kota Ambon. Sekarang kita akan dengar juga paparan yang terakhir dari Ibu Fancy.
Beliau akan memberikan banyak sekali insight dan setelah paparan dari Ibu Fancy kita akan ke floor. Bapak Ibu para peserta diskusi hari ini akan kami kasih kesempatan untuk bertanya. Ibu Fancy yang paling cantik, silahkan Ibuku. Terima kasih Ibu moderator yang luar biasa. Sebenarnya kalau Pak Kadi sudah ngomong tidak ada lagi yang bisa diomongkan. Iya, yang penting 40 titik. Tapi saya mau mulai dengan kapata, pantun. Ya, mungkin dibantu dengan kata sadap, bukan cakep ya, sadap. Pulau Run di Banda Naira, Sedap, jadi rebutan para perwira. sedap, Kalau bawa uang banyak pasti takut orang kira-kira. sedap. Pakai smart payment supaya jangan dapat terkira. Betul juga sih Bu, betul juga. Iya, jadi Bapak Ibu mungkin kalau bicara soal smart city dan smart payment ini kita sudah on the way. Ya, kalau dulu Wright bersaudara, saya punya dosen bilang bahwa dunia ini sebenarnya dibangun oleh orang-orang gila. Gila karena apa? Orang tidak berpikir bahwa kita akan bisa jadi pesawat yang terbang padahal besi. Sekarang kita terbang. Siapa yang menyangka bahwa hari ini kita pakai laptop bisa bicara di depan, face to face. Tidak ada yang menyangka, kita berpikir mungkin lama. Bahkan sekarang kalau Bapak Ibu nonton Metro TV, di Jerman itu anak-anak di karantina supaya bisa bikin penemuan soal bagaimana eskalator dari bumi ke bulan. Nah, ini hal yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang generasi baby boomer, mungkin pernah dengar film Flash Gordon. Ya, Bapak Ibu. Dulu-dulu itu kita tidak pernah menyangka bahwa ketika bicara televisi ada film kartun yang ketika dinonton ada transportasi antara langit dan bumi. Kira-kira begitu. Tapi per hari ini itu terjadi. Nah, generasi kita juga, generasi kita mungkin Bapak Ibu yang lahir di tahun-tahun awam, itu generasi baby boomer, saya mungkin generasi milenial, ya bisa juga X, dan ada generasi yang sekarang generasi Z dan Alpha juga Beta, ya mereka bahkan sudah sangat melek terhadap gadget dan lebih pintar terhadap gadget. Nah per hari ini ketika kita bicara itu, kalau bicara kita siap sebagai generasi muda, mungkin kita sudah siap. Bukan mungkin lagi, kita memang sudah siap. Tetapi platformnya dan kesiapan kita ke arah mana itu yang harus kita pikirkan. Hari ini kita bicara soal Smart City Kota Ambon, payment, smart payment. Artinya bahwa semua hal itu harus digitalisasi. Dan ketika semua terdigitalisasi berarti bahwa semua dapat terdeteksi, semua hal. Jadi itu bisa banyak hal yang dapat dibatasi. Termasuk kalau kita orang hukum bicara soal kejahatan, itu ya kejahatan itu. Ya. Next Kakak, sampai di slide nomor 4. Nah, kita sudah melewati masyarakat industri, mulai dari industrialisasi generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan hari ini kita masuk generasi industri 4.0 dengan masyarakat 5.0. Artinya bahwa semua peluang terkait dengan perkembangan teknologi, ya, mengadopsi robotika dan lain-lain itu sudah terjadi hari ini. Peluang kita ada bagi mahasiswa karena saya diminta bicara soal bagaimana implementasinya dengan masyarakat sekarang, anak-anak muda sekarang, mahasiswa sekarang terkait dengan bagaimana pelaksanaan Smart City di Kota Ambon. Next Kakak. Nah, kenapa Smart City itu harus ada? Sebenarnya Smart City ini dia ada supaya kita hidup lebih terjangkau dan terjamin dan lebih nyaman, ya. Karena semua by only one touch. Semua hal kita bisa lakukan dengan hanya menjentikan jari, ya, one finger all the way, and everything was done. Nah, ketika kita bicara soal itu, maka
Ambon sebenarnya punya kesempatan itu, dan kalau ketika tadi bicara Pak Kadis menjelaskan banyak hal soal kesiapan infrastruktur, nah memang Kota Ambon sudah siap karena dia ada di level survival. Next. Nah, Bapak Ibu, kenapa sampai Smart City ini ada? Smart City ini ada sebagai solusi sebenarnya bagi kota-kota yang ya kita lihat sekarang Ambon sudah sangat macet. Mobil berserakan di mana-mana, bukan ada tapi berserakan di mana-mana. Kemudian kepadatan penduduk, populasi yang tiap saat meningkat. Kemudian perumahan yang luar biasa. Lalu dulu-dulu kalau kita mau pergi di catatan sipil untuk bikin KK baru, mau bikin KTP baru, ketemu mesti tunggu berminggu-minggu. Per hari ini sudah tidak lagi. Kita bisa datang langsung dapat KTP. Kalau yang ada di catatan sipil, katong tinggal pergi di kelurahan terdekat dan mereka foto kita langsung ambil. Bisa seperti itu. Kita berikan aplaus juga buat Kota Ambon. Ya, itu adalah sebuah kemajuan. Nah, hari ini bicara tentang Smart City juga ada dasar hukum, Bapak Ibu bisa lihat terkait dengan Smart City ini. Kalau misalnya orang tanya, buat apa bikin Smart City kalau misalnya yang ada dasar hukumnya? Buat apa ketong bikin ini kalau memang yang penting? Karena banyak sekarang orang juga masih tetap nyaman dengan bayar uang tunai. Jangankan orang tua, anak saya masih nyaman bayar uang tunai. Ya, jadi mereka berpikir kalau tidak ada uang di tangan, itu kayaknya bukan tidak ada uang, yang ada kepeng. Jadi itu yang menjadi sebenarnya masalah kita, mindset kita yang harus dirubah. Ketika mau smart berarti semuanya harus smart. Tapi orang juga takut ketika semua smart, tiba-tiba uang hilang bagaimana? Ya itu yang sebenarnya menjadi dasar dan landasan pikir bahwa ketika Smart City ini berjalan semuanya harus dipersiapkan, bukan cuman infrastruktur aplikasi, infrastruktur internet things saja, tapi aplikasi dan sistem keamanan yang lain yang harus dijamin dan harus terjamin. Apa manfaatnya hari ini ya buat kita yang tadi sudah disampaikan bahwa manfaat membangun Smart City ini kita punya banyak sekali kelebihan dan kenyamanan yang kita dapat. Bapak Ibu, di negara-negara yang maju, ya Indonesia sebenarnya ini kita mencontek negara-negara yang maju soal Smart City. Di Jepang, Bapak Ibu bisa lihat bahwa smart livingnya luar biasa. Bahkan pemerintah kota Ambon, pemerintah Jepang, mereka sudah mengkonek mereka punya CCTV di rumah atau GPS di dalam tubuh seorang lansia supaya ketika lansia itu dia jaraknya dari gerakan yang biasa dia lakukan itu tidak wajar, maka akan ada orang yang datang untuk menolong karena itu adalah tanda-tanda atau sinyal mereka tidak nyaman ataupun terjadi kecelakaan. Ya, seperti itu. Di Belanda, Bapak Ibu, Smart City, mereka sudah mengintegrasi berbagai macam hal. Bahkan sebelum ETLE ada di Indonesia, yang di Ambon ada di titik-titik tertentu supaya dia terkoneksi ketika orang melakukan pelanggaran lalu lintas, lalu dia dapat punishment, ya, dapat surat tilang di akhir. Itu sudah ada jauh sebelum di Ambon dilakukan. Tetapi itu kendala-kendala yang harus dihadapi adalah bagaimana improve dari alat-alat yang kita pakai ini. Makanya dikatakan bahwa Smart City itu sebenarnya mahal, memang betul Smart City mahal, tetapi ketika itu sudah berjalan dan ketika kita semua sudah melek terhadap semua hal, maka itu tidak lagi mahal. Ya, karena itu merupakan kebutuhan. Dulu ketika kita tidak punya televisi, tetapi itu merupakan kebutuhan, itu tidak mahal lagi. Dulu orang menganggap HP itu mahal dan bawang merah, sangat mewah. Tetapi hari ini itu menjadi kebutuhan. Ya, dulu tidak apa-apa, tidak ada HP. Tapi sekarang yang ada HP sing bisa. Dia seperti bahkan memang bisa gila, ya. Nah,
Yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwa ketika bicara soal smart city ini ada dimensi yang akan menjadi pembahasan, yaitu smart governance, branding, ekonomi, smart living, smart environment, dan smart city. Bapak Ibu, ada berbagai macam aplikasi kalau kita lihat di Master Plan Smart City Kota Ambon, ya. Kita lihat membangun smart city Kota Ambon itu manfaat, kemudian smart city di Indonesia dari 100 kota, Ambon ini sebenarnya menjadi salah satu yang sudah menjadi merupakan bagian. Tetapi bagaimana implementasinya di lapangan, orang kemarin ketika kita melakukan sosialisasi, kemudian uji publik, orang lalu bertanya, memangnya Ambon sudah siap? Apa yang sudah dipersiapkan? Ya, apa yang sudah dipersiapkan? Kalau terkait dengan governance, next kakak di slide yang lain, karena ini sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Terus, nah ini dukungan infrastruktur yang memang harus dipersiapkan terkait dengan smart city ini yang tadi disampaikan, kita harus punya big data. Ketika melakukan master plan ini ternyata bahwa kita kekurangan di data. Ya, antar OPD juga tidak ada interkoneksi. Bahkan program dan roadmap kita tidak interconnect. Akhirnya kita kelebihan overcapacity dan bahkan kekurangan karena tidak ada interconnect itu. Dan uang-uang itu terbuang percuma di beberapa kegiatan yang berbeda-beda, yang sama di berbeda bidang. Nah, kemudian yang berikut adalah kita juga punya planning yang tidak juga terkonek dengan baik, Pak. Jadi planning yang dilakukan itu ternyata kita tidak punya planning yang baik soal ini. Dan saya berharap bahwa ketika ini memang sudah jadi, planningnya benar-benar sudah harus baik karena governance ini akan jalan. Lalu terkait dengan environment, kita lihat bahwa pemerintah Kota Ambon sudah pernah melakukan evaluasi dan pengawasan terkait dengan sampah-sampah dengan titik-titik tempat pembuangan sampah sementara. Tetapi memang sumber daya manusia dan lain-lain perlu dilatih. Infrastrukturnya, sumber daya. Kemudian yang tadi masyarakatnya, keterlibatan masyarakat juga menjadi hal yang penting sebagai bagian dari kesuksesan dari Smart City ini. Lalu yang berikut adalah terkait dengan smart living. Ya Bapak Ibu, ketika bicara tentang smart living, orang lalu beranggapan bahwa sebenarnya living yang smart itu seperti apa? Ya, living yang smart itu seperti apa? Lalu dia akan berhubungan dengan smart society. Ketung harus cerdas itu seperti apa? Ya. Jadi pada prinsipnya adalah kalau Bapak Ibu bisa melakukan sesuatu dengan hanya bisa connect dengan smart payment, itu juga sudah smart sebenarnya. Melakukan hal-hal kecil itu bagian dari keinginan kita untuk menjadi smart. Next kakak. Lanjut, ini sudah tadi dijelaskan. Memang tidak mudah ya membangun sebuah teknologi Internet of Things untuk mendorong smart city. Yang Bapak Ibu lihat ini bahasa-bahasa yang dari luar sana, tetapi ini sebenarnya sudah dilakukan. Yang tadi Pak Kadis jelaskan, semuanya sudah ada di Kota Ambon. Jadi mulai dari app, softwarenya, analitik, integration, interconnection, acquisition, dan infrastruktur, ini sebenarnya sudah ada dalam persiapan Smart City yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon. Semuanya untuk service, governance, tourism, transportation, education, commerce, bahkan energi dan terkait dengan air itu sudah mulai dalam perkembangannya. Yang paling penting itu pemerintah Kota Ambon juga sudah melakukan sampai di UKM-UKM dan e-commerce soal tourism. Next. Lanjut. Nah, ini elemen pembangunan Smart City Bapak Ibu. Yang tadi ada 6 smart itu semuanya dapat dijelaskan soal 18 hal yang tadi sudah dijelaskan. Next.
Lanjut next. Next lagi. Aduh. Next. Ya, ini peta jalan Smart City Kota Ambon, Bapak Ibu. Jadi implementasi Smart City Kota Ambon ya dan dimensi Smart City ini, Smart Governance, kita fokus pada pelayanan publik. Pemerintah Kota Ambon fokus pada pelayanan publik, kemudian teknologi berbasis web dan aplikasi mobile. Tapi ada satu yang menarik, yang berbeda ya adalah Kota Ambon masih tetap memakai kearifan lokal sebagai bagian dari Smart City di Kota Ambon. Jadi infrastruktur dari Kota Ambon ini terkait dengan Smart City masih melibatkan kearifan lokal di dalam pelaksanaannya. Next. Termasuk di dalamnya ketika bicara soal Smart City ini, pemerintah Kota Ambon lewat Dinas Infokom juga sudah melakukan berbagai macam hal, penguatan literasi, dalam rangka supaya transparansi dan akuntabilitas, lalu ada kolaborasi antar organisasi, itu juga sudah dilakukan dan memang itu tidak mudah karena menyatukan banyak kepala untuk menjadi satu konsep Smart City ini tidak mudah dan puji Tuhan sudah mulai dalam perkembangannya. Lanjut Kakak. Nah ini yang tadi saya sebutkan di awal bahwa kota-kota di dunia ini sebenarnya dia sudah bergerak maju menuju Smart City. Ada Smart City yang memanfaatkan teknologi sebagai enabler menjadikan kota yang layak huni, nyaman, sehat yang tadi disebutkan, yang saya sudah sebutkan di awal di Jepang, di Singapura itu sudah mulai dalam proses itu. Di Melbourne memiliki kantor Smart City yang melakukan riset dan inovasi. Kemudian di London juga memiliki badan Smart London dengan menjadikan teknologi sebagai mesin pertumbuhan. New York juga sama. Next Kakak. Lanjut. Nah, kota-kota di Indonesia seperti Jakarta, Bali, Bogor, Garut itu juga sudah mulai melakukan, sudah menjadi kota yang smart dengan berbagai hal yang dilakukan. Nah, Kota Ambon juga sudah dengan 6 dimensi, tetapi ada 12 keunggulan. Dalam satu keunggulan Quick Win itu ada 2. Jadi tidak digunakan hanya satu Quick Win dalam satu dimensi saja, tapi ada 2. Satu yang sifatnya by system atau aplikasi, tetapi ada yang secara manual. Ini juga konsep ini juga kita pakai dengan melakukan perbandingan di beberapa wilayah, misalnya di Bandung, di Garut yang juga mengadopsi itu. Next. Nah, kalau smart governance Bapak Ibu di pemerintah Kota Ambon di dalam master plan-nya ada aplikasi yang namanya SIMAK. Ya, dia merupakan sebuah platform yang dibangun untuk responsi masyarakat dalam melakukan surat menyurat secara digital di tingkat kelurahan. Jadi Bapak Ibu kalau semua proses itu Bapak Ibu lakukan, maka semua sudah bisa terlayani. Kemudian ada juga satu data Kota Ambon. Jadi dilakukan penyediaan integrasi data secara terpadu untuk diakses oleh pemerintah dan masyarakat. Jadi Bapak Ibu kalau mau akses segala sesuatu data bisa di sini. Tetapi kita masih baru mulai proses, belum banyak yang ada, tetapi itu dalam proses dalam rangka untuk itu. Yang berikut terkait dengan next smart branding. Nah, smart branding ini dia masuk dalam smart branding tapi juga pariwisata dan UMKM. Jadi ada konsep Sound of Green yang dikembangkan oleh Ambon Creativity AMO juga terkait dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam budaya yang tadi saya sampaikan masih integrasi dengan kearifan lokal, di mana pengembangan ekonomi kreatif di situ dilakukan, bahkan kedepannya dia akan berkoordinasi dengan sekolah-sekolah di tingkat SD, SMP dalam rangka untuk aware terhadap lingkungan. Kemudian ada juga aplikasi Papeda. Aplikasi Papeda ini dibuat dalam rangka meningkatkan pengalaman wisatawan. Jadi kalau wisatawan buka aplikasi ini, mereka sudah langsung bisa connect dengan
tempat-tempat wisata yang ada di kota Ambon. Itu yang menjadi hal yang luar biasa kalau saya ini. Kemudian yang berikut, nah ini smart economy yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis, bahwa di smart economy ini dia punya bentuk smart ekonominya, dia punya tampilan wajahnya, aplikasi tapping box terintegrasi. Jadi dia merupakan platform sebagai alat perekam transaksi pajak secara online yang memang dia memonitoring semua pajak yang masuk di kota Ambon. Ada juga aplikasi yang namanya Jikubata. Ya, Jikubata ini merupakan program yang melibatkan para pelaku UMKM di kota Ambon. Jadi Jikubata ini dilaksanakan setiap tanggal 7 bulan berjalan kecuali di hari libur. Jadi yang tadi saya sampaikan ada quick win atau keunggulan dari setiap branding itu yang sifatnya by aplikasi, tetapi ada juga yang manual. Jadi semua bisa dikolaborasikan. Lanjut. Nah, smart living yang tadi disampaikan ada pelayanan terkait dengan layanan keluarga berencana yang dilakukan secara berpindah-pindah oleh BKKBN di Kota Ambon. Kemudian ada namanya Destana. Destana ini juga merupakan program dalam rangka meningkatkan kemampuan desa menghadapi memulihkan diri dari bahaya bencana. Ya, itu sudah terintegrasi. Ya. Oke, next. Terkait dengan Smart Society, Bapak Ibu, Smart Society ada program keunggulan juga, yaitu Forum Anak Kota Ambon dalam organisasi anak yang dibina. Di dalam forum ini ada bermacam software atau aplikasi yang dikembangkan di sana, yang kemudian semua datanya terintegrasi, lalu berbagai macam hal terkait dengan kegiatan itu dapat diakses oleh teman-teman yang ada di sana. Kemudian ada Pustaka Lambang Kaya, kegiatan peminjaman buku yang dilakukan oleh perpustakaan Kota Ambon. Dan ini semua terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Next. Terkait dengan smart environment ini, memang ada banyak hal yang perlu pembenahan terkait dengan ini, karena yang tadi sudah disampaikan terkait dengan kamera pengawas untuk masyarakat yang buang sampah dan lain-lain, itu juga dalam perkembangan. Tetapi yang sekarang masih berjalan dan luar biasa adalah bank sampah. Bank sampah, kemudian ada kampung iklim yang juga merupakan bagian dari smart environment di Kota Ambon. Kemudian itu merupakan kesiapan dari pemerintah Kota Ambon dalam rangka menyukseskan smart city ini. Next. Nah, Bapak Ibu, yang berikut adalah mungkin tadi Pak Kadis lupa jelaskan soal apa yang menjadi keberhasilan beliau ketika bicara soal governance, smart governance ini adalah sistem pengamanan sekarang mulai dilakukan secara terintegrasi. Jadi ada yang namanya call center 112 Pak ya, Isiaga yang ada di Kota Ambon. Jadi Bapak Ibu kalau ada masalah apapun Bapak Ibu bisa langsung telepon saja di 112. Iya, bisa. Iya, tapi jangan curhat Bapak Ibu. Karena Pak Kadis punya cerita bahwa ketika 112 ini pertama kali hadir, yang telepon anak SD minta tolong kerjakan PR-nya. Ya, dan itu dia rasa emergency. Jadi dia butuh untuk dibantu. Nah, lalu ada juga hal-hal tertentu ketika orang punya masalah dalam rumah tangga dia curhat. Nah, karena itu pembenahannya ke depan Pak Kadis sampaikan bahwa ada hal-hal yang memang menjadi bagian yang bisa orang call center 112 tetapi ada yang tidak. Jadi ada hal-hal batasan mana yang bisa dan yang tidak bisa. Next. Nah ini yang tadi coba disampaikan, Isiaga 112 comment center, jadi call centernya itu gratis Bapak Ibu. Sekarang kalau Bapak Ibu mau coba telepon bisa.
tanpa biaya. Gitu. Yang berikut, next kakak. Next. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa seiring perkembangan teknologi canggih, kita harus membayar secara smart dengan digitalisasi. Kenapa? Karena dia hemat biaya. Kalau dulu-dulu ketung kayaknya transfer, ijang lah nanti uang tak potong, 2.500 lah. 6.500 kalau saya lewat BI, ya bayangkan. Tapi per hari ini lama-lama pakai jadi biasa. Jadi itu tidak menganggap bahwa itu merupakan hal yang luar biasa lagi atau hal yang makan uang dan lain-lain, tetapi itu sudah merupakan habit. Ya, next. Nah, ini tantangan-tantangan kita kenapa harus pakai, dan ketika kita pakai ini apa keuntungan dan keunggulannya. Tapi memang butuh supaya kita jaga diri dan mawas diri. Karena kalau tidak jaga diri dan mawas diri bisa segala sesuatu bisa saja terjadi. Atau kalau kita tidak jeli menggunakan smart payment, berarti yang tadi disampaikan semuanya akan hilang. Makanya BI kemudian pemerintah Kota Ambon juga diharapkan untuk bisa membangun infrastruktur secara tertanggung jawab. Kemudian semua platform itu harus juga bisa diatur bagaimana supaya dia bisa berjalan sebagaimana mestinya. Karena sekarang orang merasa ketika memakai itu keamanan diri pribadinya bisa saja tidak lagi menjadi aman. Dia punya semua hal, misalnya soal PIN HP atau dia punya PIN number untuk ATM bisa saja hilang. Ataupun hal-hal lain yang menjadi penting dan rahasia bisa diakses oleh internet by hacker. Ya, jadi Bapak Ibu pengalaman Pak Kadis juga menceritakan bahwa Kota Ambon punya web pernah dihacker. Ya Bapak Ibu, nah hal itu yang menjadi catatan bersama baik pihak perbankan ataupun pihak dari pemerintah Kota Ambon, bagaimana supaya ada rules dan aturan, kemudian bagaimana punya sistem keamanan yang canggih supaya bisa membackup ini semua menjadi sesuatu yang lebih baik. Intinya bahwa Smart City ini penting buat kita dan ketika dijalankan ini akan menjadi sesuatu yang mudah dan nyaman bagi kita. Saya mengakhiri dengan pantun boleh? Sadap jangan lupa Bapak Ibu. Ya, saya mengakhiri dengan pantun. Tolong sadap lay. Bank Maluku, Bank Indonesia. Sadap. Baku Tarika Pawela for Smart City sukses. Sadap. Supaya semua persiapan seng sia-sia. Sadap. Mari manggurebe maju bikin semua beres. Luar biasa. Bayangkan sampai Subogo Tarika dan Pawela. Ingatan jam pakai 112 buat curhat Bapak Ibu. Karena prinsipnya 112 kayak 911-nya Amerika Serikat. Nah, emergency banget baru telepon. Baiklah, sudah dengar paparan yang sangat luar biasa dari 3 narasumber dengan 3 perspektif yang berbeda. Kita pikir kayaknya para mahasiswa ataupun peserta sudah siap dengan pertanyaan. Ketua akan buka dulu satu babak. Satu di kiri, satu di kanan. Silakan angkat tangan. Waduh, wow sangat ambisi ya anak-anak sarapan bubur ya. Sifat pertanyaannya ada 3 untuk diperhatikan. Yang pertama, perkenalkan diri dulu, asal kamu dari mana. Yang kedua, tujuan pertanyaannya kepada siapa. Yang ketiga, sifat pertanyaannya adalah SPJTG. Singkat, padat, jelas, tanpa galak. Oke? Sudah siap ya? Satu sebelah sini kakak-kakak, teman-teman dari pelaksana boleh mikrofonnya. Kakak pilih saja random. Mikrofon landing di mana? Itu dia yang berdiri. Ya, oke. Ya, oke. Yang di kanan udah ada 1. Oke. Silakan kakak yang sebelah kanan dulu, kemeja biru ganteng. Siapa namanya, Love? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya William Mesam Jalmaf dari Fakultas Hukum Universitas Patimura. Biasanya dipanggil siapa saya? William. William, oke. Silakan William, pertanyaannya buat siapa? Pertanyaan pertama dan kedua untuk Pak dari Bank Indonesia. Pertanyaan
ketiga untuk Ibu Revensi. Oke. Pertanyaan pertama, berkaitan dengan penerapan smart payment yang digadangkan oleh Bank Indonesia, di mana bertujuan untuk mempercepat dan memudahkan transaksi dengan memanfaatkan teknologi. Bagaimana pandangan Bapak dari Bank Indonesia terkait dengan penerapan Central Bank Digital Currency atau uang digital yang dikelola oleh Bank Sentral yang sudah diterapkan misalnya di negara Swedia dan Tiongkok? Apakah ini menjadi baik dan perlu diterapkan di Indonesia? Pertanyaan kedua, penerapan smart payment membuat penggunaan uang kertas menjadi lemah. Hal ini kemudian menjadi kekhawatiran bersama. Padahal sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, uang kertas rupiah merupakan uang yang sah digunakan. Bagaimana peran Bank Indonesia mengimbangi penggunaan pembayaran digital tetapi tidak menghilangkan eksistensi uang kertas rupiah yang merupakan uang sah yang digunakan untuk melakukan transaksi. Kemudian pertanyaan ketiga untuk Ibu Revensi, penggunaan teknologi akan berimplikasi terhadap upaya-upaya untuk melakukan kejahatan digital. Bagaimana tantangan dan perlu adanya penyusunan regulasi yang lebih spesifik di Indonesia mengatur soal ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih William. Berikutnya kita tampung dulu. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Rustamil Rumohulis. Saya delegasi dari Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Ya, jadi tadi narasumber pertama, kedua, dan ketiga secara terperinci menjelaskan panjang lebar sekali persoalan digitalisasi yang saat ini sedang marak. Muncul pertanyaan saya di sini tertuju pada narasumber kita kedua. Tadi saya lihat di slide yang dipaparkan, ada satu slide yang menurut saya ada kegenjalan, yaitu permasalahan kota Ambon. Kita berbicara persoalan digitalisasi, modernisasi, seharusnya berkembang yang sangat pesat. Loh, kenapa permasalahan yang masih timbul di kota Ambon saat ini, kenapa dunia dan digitalisasi itu belum bisa menyelesaikan secara konselusif? Jadi pertanyaannya, apakah penerapan digitalisasi smart ini hanya dikhususkan untuk kota Ambon, sedangkan kota Ambon ini terdiri atas berapa? 11 kabupaten kota. Bagaimana katong mencekapi, misalnya apa namanya? Oke. Ya, jadi maksudnya Sudah didapatkan intinya. Masih Ya. ada lagi yang mau disampaikan? maksudnya ini semestinya apakah khususnya untuk di kota Ambon yang secara tertutupnya di sini, atau informasi ini secara terbuka Luas. untuk 11 kabupaten kota? Mungkin Oke. demikian dari saya. Terima kasih Rustam untuk pertanyaannya. Pak Diki, pertanyaan dari William, bagaimana Central Bank Digital Currency di Swedia dan Tiongkok? Tanggapan Bapak bagaimana? Apa bisa diaplikasikan di sini? Dan uang kertas kalau smart payment jadi lemah, cara BI menyeimbangkannya gimana Pak Diki? Oke, terima kasih Kak Eni. William dari Fakultas Hukum ya? Oke, semester berapa? Semester 5, waduh. Saya jadi ingat dulu saya waktu semester 5 juga kalau nanya mungkin kayak William gitu. Jadi mungkin yang pertama terkait dengan Central Bank Digital Currency. Jadi Bank Indonesia saat ini dengan menyikapi perkembangan teknologi digital dan mungkin dinamika terkait dengan baik dari sisi safety, security terkait dengan payment ya. Jadi mungkin nanti William juga bisa cek lagi bahwa Bank Indonesia sudah menerbitkan white paper terkait dengan terkait dengan CBDC. Jadi kita punya namanya Project Garuda terkait dengan white paper untuk implementasi dari CBDC. Jadi memang kalau misalnya kita lihat di dunia saat ini, nanti boleh cek aja di CBDC trackernya, itu ada negara yang mungkin saat ini misalnya masih proof of concept atau misalnya sudah akan melakukan implementasi atau mungkin bahkan yang sudah implementasi tapi tidak jadi dilaksanakan.
Jadi mungkin nanti cek saja, nggak tahu kalau Swedia apa ya, Krona CBDC kalau nggak salah. Nanti coba dicek. Jadi memang saat ini Bank Indonesia juga sudah ada concern kayak ini Bapak Kadis, Bu Fens terkait dengan CBDC. Cuma kan karena satu nih, CBDC ini ada dampaknya terkait dengan kebijakan moneter itu yang pertama. Terus yang kedua, kita punya moral etik terkait dengan bagaimana kita mengkondisikan kesiapan warga negara Indonesia untuk implementasi dari CBDC. Yang ketiga, kita juga harus mempertimbangkan aspek tadi Pak, security, safety, dan sustainability dari implementasi CBDC. Ya, jadi tenang saja, itu sudah ada di roadmap kita sudah pikirkan ke depannya, dan kita akan berusaha untuk tidak melakukan kebijakan yang jatuhnya tidak bermanfaat untuk Bank Indonesia dan warga Indonesia khususnya. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penerapan uang kertas, sependapat William bahwa uang digital, transaksi digital, sistem pembayaran non tunai itu tidak bisa menggantikan dari pembayaran menggunakan uang kertas. Jadi sistemnya kita adalah saling melengkapi. Jadi kalau secara statistik memang dengan adanya sistem pembayaran non tunai kayak ini itu akan sedikit menurunkan dari jumlah uang kertas yang akan beredar. Tapi itu tidak mengurangi dan tidak akan menghapus kesediaan dari uang kertas itu sendiri untuk sebagai salah satu legal tender ya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan dari Bank Indonesia. Nanti William dan teman-teman boleh mampir tuh ke booth Bank Indonesia di sana. Itu ada booth terkait dengan pengelolaan uang rupiah, ada booth CBP, kemudian juga ada booth terkait dengan sistem pembayaran. Nanti bisa dijelaskan tuh terkait dengan uang kertas itu seperti apa, sistem pembayaran non tunai itu seperti apa, kris, pelindungan konsumen, sehingga kita semua tidak hanya kotanya yang smart. Jadi handphonenya udah smart, kotanya smart, tapi kita juga harus smart. Mungkin sementara itu Kak ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Diki. Pertanyaan William yang kedua buat Bu Fen. Pasti akan ada tantangan, apalagi dari segi scam, kejahatan, apalagi di platform digital. Bagaimana akademisi melihat ini tantangan dan cara mengatasinya gimana Bu Fen? Iya, terima kasih William atas pertanyaan ini, mahasiswa semester 5 ini dari Fakultas Hukum Unpati. Memang kalau bicara soal regulasi Smart City tidak mencangkup satu hal saja, bukan cuman soal pengaturan di bidang hukum saja, tapi di bidang ekonomi, teknologi yang sampai dengan saat ini masih umum, tidak secara spesifik menjelaskan soal Smart City. Jadi dia masih terkait soal undang-undang ITE misalnya, kemudian perlindungan data pribadi, lalu soal undang-undang lalu lintas, tata ruang. Jadi dia masih lintas sektor. Jadi tidak ada sebuah undang-undang yang spesifik atau khusus bicara soal Smart City dan platformnya, tapi dia tersebar di berbagai undang-undang. Nah, padahal sangat penting ketika bicara soal perlindungan, soal security dan keamanan dari orang-orang yang pengguna yang ada di dalam Smart City ini, yang menggunakan Smart City. Di dalamnya ada dia punya indikator misalnya smart payment ketika dilakukan, ya. Kemudian infrastruktur yang dibangun juga butuh keamanan, ya, sekuritas terkait dengan bagaimana supaya dia tidak di-hacker dan lain-lain. Termasuk di dalamnya CCTV, ya. CCTV di ruang publik itu bisa saja dihack, tetapi belum ada regulasi yang secara spesifik dibuat terkait dengan itu. Itu tantangan kita terkait dengan Smart City ini adalah keamanan cyber. Lalu yang berikut adalah bagaimana kapasitas pemerintah daerah itu sendiri, ya, terkait dengan kesiapan dari kota ketika sudah masuk menyatakan diri sebagai Smart City, itu berarti sumber daya manusia harus siap, kemudian infrastruktur lainnya harus siap, regulasi juga harus sudah disiapkan, termasuk regulasi yang fleksibel, ya, regulasi yang fleksibel terhadap itu. Nah, mungkin Kota Ambon sudah punya perda, tetapi perda pendukung lainnya atau peraturan wali kota lainnya atau keputusan wali kota lainnya soal dimensi-dimensi atau pelaksanaan dari turunan dari perda itu mungkin juga harus ada di tingkat yang paling rendah.
Kemudian terkait dengan smart city kita harus punya standarisasi. Standarisasi teknologi, bagaimana tantangan regulasi membuat standar terkait dengan mungkin integrasi antar sistem. Ya. Karena saya dengar ketika kita kemarin bicara diskusi soal Perda, pihak kepolisian mau supaya ada integrasi sistem antara pihak kepolisian dengan apa yang dimiliki oleh pemerintah Kota Ambon. Padahal itu dua bidang tugas yang berbeda. Nah itu bagaimana supaya ada pengaturannya. Lalu ada juga kolaborasi antara publik dan swasta, ya, dari sektor publik dan swasta terkait dengan partnership ini. Karena membangun smart city ini tidak bisa dananya dari Pemda saja atau dari APBN saja dari pusat. Harus semua pihak terlibat di dalamnya, termasuk ada mitra-mitra yang strategis yang bisa membangun ini. Lalu yang berikut mungkin soal etika dan keadilan sosial. Jadi terkait smart city ini kita bicara soal bagaimana tidak terjadi kesenjangan digital. Ya, ada orang yang bisa menggunakan dengan flawless atau dengan luas atau dengan ada orang yang tidak. Kemudian ada orang yang bisa melakukan dengan one finger, sementara di beberapa wilayah tertentu yang sulit dijangkau ada blank spot, ada black spot, mereka tidak bisa. Tetapi kita memaksakan untuk itu. Artinya bahwa pengaturannya itu tidak fleksibel. Nah ya, jadi itu mungkin jawaban dari saya terkait dengan pertanyaan dari William. Lengkap langsung nih jawaban dari Bu Fen ya William ya. Selanjutnya buat Pak Kadis pertanyaan dari Rustam, kayaknya ada dua nih Pak dari inti pertanyaannya. Apakah penerapan smart city bisa mengatasi masalah yang timbul di Kota Ambon atau tidak, dan pola smart city yang dibuat oleh Kota Ambon applicable nggak Pak kalau di kabupaten kota yang lain di Maluku? Iya. Terima kasih ya Ade Rustam. Yang pertama bahwa soal komitmen untuk membangun kota cerdas ini soal komitmen pemerintah. Ya, yang pertama konsep itu harus lahir dari pemerintah, karena dari konsep yang lahir dari pemerintah lalu muncul banyak kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada konsep yang kita sepakati tadi. Jadi kalau bicara tentang apakah smart city bisa menyelesaikan banyak persoalan, kita punya harapan besar soal itu. Ya, kita punya harapan besar sehingga kita punya grand skenario itu dari rencana pembangunan daerah, kemudian rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, ya kita punya RKPD, rencana program pembangunan, sampai dengan rencana strategi pembangunan pada level organisasi perangkat daerah, lalu kemudian rencana kerja anggaran. Itu semua terstruktur dengan baik dengan harapan bahwa semua persoalan yang kompleks yang tadi disampaikan di awal dalam paparan itu bisa diselesaikan. Nah ini butuh komitmen kuat dari pemerintah daerah sehingga kita berharap bahwa semua pendekatan-pendekatan kota yang smart, kabupaten yang smart itu bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di wilayahnya. Jadi Maluku hari ini punya 11 kabupaten kota. Bagaimana komitmen pemerintah kabupaten kotanya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah dimaksud dalam pendekatan smart city. Ya, dalam pendekatan smart city. Tadi mungkin ada Rustam terjebak, beta bilang hari ini di Maluku yang baru dinilai penyelenggaraan smart city baru Ambon kan? Memang baru Ambon yang dinilai ada Rustam. Nah, itu butuh komitmen pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah bilang sepakat hari ini mau jadikan Kabupaten Seram Bagian Timur yang smart, ayo. Nah, pasti masuk dalam kota kabupaten yang di list untuk masuk di dalam kota kabupaten yang dinilai penyelenggaraan smart city-nya. Nah, kira-kira begitu. Ya, ada Rustam. Jadi ini soal komitmen pemerintah kabupaten kota mau menyelenggarakan kabupaten dan kota yang smart atau seng. Dulu masih kota yang didorong untuk penyelenggaraan kota cerdas, ya, kota kabupaten. Hari ini malah provinsi yang didorong. Provinsi kabupaten kota didorong menjadi provinsi kabupaten kota yang smart, ya. Artinya bahwa diharapkan bahwa dia bisa menjawab semua kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh persoalan perkotaan hari ini. Kira-kira gitu ya, ada Rustam? Ya. Terima kasih banyak Pak Kadis. Berikutnya sebelah kiri sebelah kanan, tapi kali ini yang cewek. Nah, tadi kan udah cowok-cowok ya. Biar adil say. Di kanan dulu
Kakak-kakak yang antar mic cari yang cewek. Nah, oke. Kalau tadi mulai dari kiri, kita mulai dari kanan. Silakan cantik baju kotak-kotak. SPJ singkat padat jelas tanpa galak. Jangan lupa. Ya, terima kasih Kakak MC untuk kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Grace Irna Rahayaan. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kristen Indonesia Maluku. Ya, singkat saja pertanyaan ini saya tujukan untuk Bapak Kadis kita, Bapak Kadis Kominfo. Pertanyaan saya, bagaimana strategi Dinas Kominfo mendorong pemanfaatan TIK dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Kota Ambon, Pak? Terima kasih. Oke, cantik. Selanjutnya sebelah kanan saya yang cewek. Oke. Namanya darling? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarnawia Litiloli dari Universitas Islam Negeri Ambon, jurusan akuntansi. Yang saya mau bertanya kepada Pak Kadis. Apakah ada program khusus dari Bank Indonesia Maluku yang menyasar pengembangan UMKM di Ambon agar lebih adaptif terhadap teknologi dan menjadi bagian dari ekosistem Smart City? Oke, berarti pertanyaannya buat Pak Diki, Say, Pak Deputi, bukan buat Pak Kadis. Baiklah, Pak Kadis, pertanyaan dari Grace, bagaimana strategi Pemkot untuk memanfaatkan TIK dalam mendorong ekonomi inklusif? Yes. Terima kasih Adik Grace. Teman-teman ilmu komputer UKIM ini setiap tahun magang di Dinas Kominfo. Jadi kalau pertanyaan susah berarti abis ini berarti saya terima lagi dari. Terima kasih Adik Grace. Yang pertama bahwa bicara sistem ekonomi inklusif ini bahwa kita membuka peluang yang seluas-luasnya bagi pelaku-pelaku ekonomi secara adil ya. Jadi individu kelompok bebas untuk mengakses semua sumber daya secara adil. Tidak ada perlakuan yang berbeda terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang disiapkan pemerintah. Ya, infrastruktur, TIK maupun infrastruktur sarana-sarana pertumbuhan ekonomi yang lain. Ya, tidak boleh ada yang itu. Dan karena itu sampai hari ini konsep kita adalah bagaimana menyiapkan regulasi yang baik. Ya, Adik Grace. Jadi kalau bicara tentang konsep ini, maka yang pemerintah siapkan adalah bagaimana menyiapkan aspek suprastrukturnya. Aspek pertama suprastruktur ini dia bicara tentang bagaimana menyiapkan regulasi. Nah hari ini Ketum punya peraturan daerah yang nanti dia berkolaborasi dengan peraturan daerah yang lain dalam menciptakan Ambon menjadi kota yang smart. Bisa saja setelah ini ada perda tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi yang nanti dikelola oleh teman-teman dinas teknis terkait. Nah, kemudian yang berikut, kami terus mendorong supaya tata kelola pemerintahan kita itu membuka ruang yang sebaik-baiknya, seluas-luasnya untuk menjawab kebutuhan pertumbuhan ekonomi ya di kota ini. Sehingga kalau ada Grace pernah dengar bagaimana bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah kota, ya, kemudahan untuk mendapatkan nomor induk berusaha, ya. Itu bagian dari strategi pemerintah kota hari ini untuk membuka ruang ekonomi inklusif itu. Ya, hari ini seperti begitu. Kalau secara spesifik, Kominfo kita siapkan infrastruktur. Tahun ini Pak Wali arahkan kita tambah CCTV, kita tambah wifi station di ruang publik. Kita tambah di ruang-ruang ekosistem ekonomi yang sementara didorong ya di tempat-tempat padat penduduk yang ekonominya bertumbuh di situ. Kemarin Ketua diskusi, Ketua akan pasang tambah di Batu Merah di tempat-tempat jualan makanan itu kue-kue. Ketua akan tambah juga di farmasi di tempat jualan kue-kue. Di mana lagi di Poka Rumah 3 Wailela itu. Nah itu semua akan difasilitasi dengan internet yang baik. Artinya bahwa sehingga masyarakat sempikir lagi bagaimana akses untuk transaksi jual beli di situ. Ya, karena pemerintah sudah fasilitasi. Kita berharap dengan infrastruktur yang kami siapkan, pemerintah siapkan, bisa memudahkan masyarakat dalam mengelola ya pemasarannya, ya transaksi jual belinya, ya berbasis teknologi informasi yang fintech itu.
finance teknologi. Ketum berharap bahwa inovasi di bidang jasa keuangan yang dikembangkan oleh teman-teman di dunia perbankan ini lalu bisa memberikan kemudahan bagi pemerintah dan masyarakat kota untuk mengelola sistem ini. Apa sasarannya sebenarnya dari semua yang kita lakukan? Bahwa masyarakat itu bisa menjadi sejahtera di kemudian hari. Ya, berbasis apa? Berbasis sumber daya alam kita. Hari ini semua upaya yang kita kerjakan basisnya sumber daya lokal. Ya, sumber daya lokal itu yang harus dihidupkan. Makanya ada lihat bagaimana desa negeri digitalisasi. Bagaimana potensi kearifan lokal dihidupkan. Yang tadi itu, kita mau branding apa dari desa negeri hari ini? Rutong branding dia punya potensi sumber daya. Laha, ya, Laha dia punya branding juga ada. Dia unggulkan apa di sana? Smart diving atau apa namanya itu yang ada, mereka punya unggulan-unggulan, teman-teman pariwisata lebih paham. Nah, kemudian Ketum lakukan pendampingan secara terpisah dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil terhadap UMKM. Terakhir kemarin Ketum kumpul para pegiat digital, Ketum kumpul para pelaku UMKM, ya, lalu tokoh-tokoh masyarakat sesepuh di wilayah Kecamatan Nusandiwe sana, lalu teman-teman ajar tentang bagaimana membuat konten yang baik, ya, bagaimana mengelola, memasarkan produk mereka secara baik berbasis digital. Nah, itu yang kami buat hari ini. Pendekatan-pendekatan sederhana yang bisa Ketum sama-sama buat itu yang dilakukan. Nah, sambil melakukan sosialisasi kepada teman-teman komunitas tertentu, pegiat-pegiat digital itu, lalu mereka menjadi bagian dari konsep kita untuk melakukan edukasi, sosialisasi atau pendampingan kepada masyarakat. Ya, Ade. Nah, itu yang dilakukan pemerintah. Jadi hari ini sangat kompleks sekali. Semua upaya kita lakukan bagaimana supaya masyarakat menjadi melek teknologi dalam kaitan dengan upaya menjadikan konsep ekonomi inklusif ini menjadi bagian dari milik bersama. Ya, kira-kira begitu, Ade. Dan Ketum berdoa supaya pemerintah Kota Ambon terus komitmen dan terus punya konsep-konsep baru dalam kaitan dengan membangun Ambon dalam tujuan membangun ekonomi yang inklusif di kota ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Selanjutnya pertanyaan dari Sarnawiyah buat Pak Diki. Apa ada program khusus Bank Indonesia untuk pendampingan digitalisasi UMKM? Kalau dari Pemkot sudah dijelaskan sama Pak Kadis tadi. Sekarang dari Bank Indonesia, Pak. Oke, terima kasih Kak ini dengan Sarnawiyah. Sarnawiyah, oke. Jadi kalau misalnya kita ngomong inklusif itu sebenarnya konsepnya adalah no one left behind. Jadi tidak boleh ada satu yang tertinggal, ya kan? Gimana caranya? Ialah pertama kita sampaikan informasi seluas mungkin, ya kan? Kalau misalnya di level atas, misalnya di level Pemda itu tuh, Bank Indonesia mendampingi supaya Pemdanya indeks elektronifikasi transaksi Pemdanya menuju kota digital. Oke, dari sisi UMKM-nya kita bina, kita dampingi, tapi juga kita monitor. Jadi kalau misalnya adik-adik, Bapak Ibu tahu tuh semua UMKM yang ada di sini semuanya sudah punya KRIS. Jadi mereka sudah kita kurasi, mereka sudah kita dampingi, mereka kita sudah fasilitasi. Jadi setidaknya mereka akan punya laporan catatan keuangan. Laporan catatan keuangan ini buat apa? Supaya mereka bisa terhubung, terkonek dengan jasa keuangan. Jadi kalau misalnya mereka butuh modal, mereka butuh akses pembiayaan, mereka butuh ke buyer luar negeri, mereka butuh business matching ke siapapun, terrecord datanya. Kan kita kalau punya data tadi, Bu Fans bilang, data ini penting, data is the new oil. Karena data ini salah satu sumber supaya kita bisa memastikan bahwa penyalurannya sesuai dengan kemampuannya. Jadi jangan sampai orang mampunya 1.000 tapi kita kasih 10.000. Tapi sayang juga kalau UMKM mampunya 10.000 tapi kita cuma kasih 1.000. Ya kan? Kemudian kita juga bantu tadi misalnya ada desa wisata Pak, di situ ada desa wisata Rutong, kita bantu equip yang lain, terus misalnya dari sisi digitalisasi untuk misalnya warga yang mungkin perlu kita dorong kayak ini, kita ada elektronifikasi bantuan sosial non tunai. Jadi kita fasilitasi tuh para penerima manfaat sehingga mereka tidak terpinggirkan karena kita tidak boleh meninggalkan mereka. No one left behind sehingga semuanya inklusif
dengan smart payment kita buat mereka lebih sejahtera. Mungkin itu, Kak Eni. Terima kasih. Jadi lengkap ya, Bank Indonesia bahkan Pemkot pun semua berlomba-lomba untuk mendorong UMKM kita agar bisa jadi backbone. Bukan cuma buat negara ini tapi buat kehidupan rumah tangga mereka sendiri. Satu lagi pertanyaan sebelum closing statement. Ini yang kotak-kotak nih Jua. Kakak, iya, kamu Say sangat bersemangat hari ini. Curiga sarapannya nasi uduk tadi ya? Iya. Namanya Say? Selamat siang, Shalom. Perkenalkan nama saya George Cohen Lawa, nama panggil saya Cohen dan juga bisa panggil Koko. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertanyaan saya ini tertuju untuk Pak Kadis. Tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi dalam meningkatkan aksesibilitas Smart City bagi warga yang kurang mampu dan yang tidak memiliki akses teknologi digital? Apa peran pemerintah dalam menghadapi hal tersebut? Terima kasih. Langsung Pak Kadis, tantangan Pemkot untuk meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat kurang mampu terkait dengan perwujudan Smart City. Tes. Iya. Yang pertama bahwa pemerintah hadir di antara situasi yang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Ya. Nah, tantangan hari ini sebenarnya bukan cuma soal mampu dan tidak mampu, tapi soal komitmen dan niat untuk mau terlibat di dalam pelaku-pelaku usaha yang sementara didorong oleh pemerintah. Ya, karena teman-teman Indak, teman-teman koperasi itu memfasilitasi kemudahan-kemudahan berusaha Bapak Ibu. Kayak tadi itu, ada insentif terkait dengan modal usaha. Nah ini bentuk-bentuk kehadiran pemerintah masih banyak lagi di teman-teman Indak tahu sekali itu apa yang sementara dan saat ini sementara dibuat. Setiap tahun itu dibuat Bapak Ibu, kemudahan berusaha. Kemudian izin berusaha itu dibuat tadi supaya apa? Memang tidak ada pungutan-pungutan. Ya. Kemudahan supaya tidak ada lagi pembayaran-pembayaran transaksional di situ. Lalu kemudian ruang publik yang tadi, ya, ruang publik difasilitasi dengan infrastruktur digital yang baik. Kita berharap bahwa semua masalah-masalah yang tadi Ade sampaikan itu pemerintah bisa ada di antaranya. Nah, masalah yang paling serius hari ini adalah komitmen kita untuk survive di bidang ini. Ya. Dikasih uang 2,5 juta, bikin kue hari ini makan sendiri, lalu habiskan dengan keluarga, lalu kemudian habis. Nah, ini persoalan yang dihadapi. Modal bukan digunakan untuk keberlanjutan usaha, tetapi modal digunakan secara konsumtif. Ya, Ade George ya? Koko. Oke, George dan Koko. Nama artisnya Koko. Baik, jadi George seperti itu George. Jadi sebenarnya membangun kesadaran masyarakat untuk bisa mandiri dan terus survive dengan usaha ini menjadi PR besar pemerintah kota hari ini. Karena kita bantu, Bapak Ibu bisa tanya di koperasi sama Deperindak, berapa banyak UMKM yang bertahan hari ini dan hidup. Mungkin dari 1.000 tiba-tiba turun 700, 600 misalnya. Karena apa? Pemanfaatan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah itu tidak digunakan sebaik-baiknya. Ini masalah serius kita hari ini sehingga PR besar dari teman-teman OPD teknis hari ini adalah berusaha untuk membangun kesadaran pelaku-pelaku usaha untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang disiapkan, infrastruktur yang disiapkan, sumber daya yang disiapkan oleh pemerintah sebaik-baiknya, ya, sekali lagi sebaik-baiknya untuk kesejahteraan dia. George, untuk kesejahteraan dia. Nah, tanggung jawab kita hari ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah. Makanya ada unsur perbankan, ya, ada kelompok-kelompok wirausaha yang lain yang sudah matang dan mereka mendampingi usaha-usaha kecil di bawahnya. Nah, kami bangun jejaring itu George, supaya pelaku-pelaku usaha kecil ini mereka didampingi supaya mereka tetap survive, lalu bisa berkelanjutan. Ya, ini yang penting. Dikasih fasilitas, dikasih sarana, tapi kalau tidak dimanfaatkan, maka merugikan dia sendiri sebenarnya. Dan hari ini pemerintah terus melakukan pendampingan supaya meningkatkan kesadaran daripada masyarakat dalam hal ini pelaku usaha kecil ini, supaya mereka semakin baik dalam
produk-produknya itu. Bisa, ketong punya fasilitas banyak George, termasuk dengan di e-katalog itu, pemerintah fasilitasi untuk misalnya usaha mikro kecil dan menengah bisa menaruh pasarannya di situ, produknya di situ. Cuma persoalannya apakah dia bertahan keseng, mau bertahan dengan usahanya atau keseng, memanfaatkan sarana dan peluang yang pemerintah siapkan keseng. Nah ini masalah George. Sehingga mari ketong sama-sama teman-teman mahasiswa, adik-adik kalau tahu kalau di sebelah kiri kanan ada yang dapat bantuan usaha, tolong diawasi. Ya, bantu pemerintah awasi, berikan edukasi. Ya, berikan edukasi, bantu kami, lalu kita pastikan bahwa masyarakat kita ke depan akan menggunakan semua fasilitas teknologi informasi yang disiapkan pemerintah secara baik untuk kesejahteraan dia dan keluarga, tetapi berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi kota yang sudah baik hari ini. Ya, pertumbuhan ekonomi kota yang sudah baik hari ini. Terima kasih. Pada prinsipnya Smart City itu ekosistem guys, jadi semua punya peran di situ. Closing statement dari narasumber kita mulai dulu dari Ibu Fen, kemudian Pak Kadis dan Pak Diki. Singkat saja mungkin Bapak Ibu, Ibu Fen dulu mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement. Ya kalau semua kota di dunia itu memulai perkembangan kotanya dari nol, termasuk di Indonesia. Dan untuk saat ini menjadi sebuah kota yang berkembang dengan segala macam keamanan dan kenyamanan mulai dilakukan dalam Smart City ini, artinya bahwa sudah harus banyak persiapan. Baik itu infrastruktur, suprastruktur, yang di dalamnya juga ada sumber daya manusia dan Internet of Things yang digunakan. Artinya bahwa kalau mau dan siap, semua harus dibekali dengan rules dan aturan. Jadi sebagai orang hukum saya tetap akan mengingatkan itu supaya semua berjalan sesuai dengan koridor yang memang benar-benar diinginkan oleh kita bersama. Terima kasih Bu Fen. Pak Kadis mungkin singkat closing statement Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami butuh kemitraan yang baik dari semua stakeholders. Sekali lagi kami butuh kemitraan. Pemerintah tanpa dunia perbankan, tanpa akademisi, tanpa teman-teman media, tempat adik-adik mahasiswa tidak ada apa-apanya. Membangun kota ini hanya bisa kerja bersama. Kita berkolaborasi untuk bisa membangun kota ini menjadi kota yang smart. Terakhir Pak Diki, silakan Pak. Siap, terima kasih Kak ini. Jadi Maluku Manggarebe ini kan event kelima yang pernah kita laksanakan. Jadi konsep Manggarebe ini kan kita bergotong royong bersama-sama. Jadi ini adalah tugas kita bersama untuk membantu mendukung pemerintah daerah dan seluruh mitra kerja yang terlibat untuk mewujudkan Ambon sebagai Smart City. Nah mungkin sedikit menutup saya kayak Ibu Fans ada pantun. Ini akan menutup closing statement saya. Mohon bantuan sadapnya Bapak Ibu semua. Maluku Manggarebe cakep banyak ornamen. Sadar. Ramai pengunjung datang dengan masif. Sadar. Perkuat sinergi melalui Smart Payment. Sadar. Hidup lebih nyaman untuk Maluku maju dan inklusif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk narasumber yang sangat luar biasa. Kita punya insight baru hari ini. Dan sebelum narasumber meninggalkan panggung kami mohon izin Pak Diki akan ada uncut yang diserahkan oleh Pak Latif kepada Pak Kadis dan juga Ibu Fen sebagai narasumber kita hari ini. Kami mohon kesediaan dengan hormat Pak Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku, Bapak Muhammad Latif untuk berkenan memberikan uncut kepada Bapak Kepala Dinas Infocom dan Persandian Kota Ambon dan juga Ibu Fen, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Patimura yang sangat luar biasa memberikan insight kita hari ini. Fakta terbaru, kita tahu ada 40 titik wifi gratis. Itu adalah yang paling penting sekarang ya. Jadi kamu gak usah ke kafe lagi. Langsung ke 40 titik itu aja. Izin Pak Kepala Kantor untuk menjelaskan, memberikan uncut kepada Pak Kadis terlebih dahulu. Boleh disambut dengan tepuk tangan guys. Jadi uang rupiahnya gak dipotong Pak. Pak Latif nanti potong sendiri Pak Kadis. Baiklah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Kadis untuk kerja kerasnya bersama dengan pemerintah Kota Ambon untuk mewujudkan Ambon sebagai Smart City dengan prestasi-prestasi yang luar biasa. Selanjutnya Ibu Fen. Mohon izin Pak Kepala Kantor Perwakilan, Ibu Fen, akademisi sekaligus tim percepatan Kota Ambon sebagai City. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan juga Bapak Ibu.
Terima kasih juga Ibu Fen untuk titipan-titipan hal-hal penting terkait dengan regulasi agar supaya kita juga bisa menjadi smart people dan meningkatkan kewaspadaan kita. Izin Bapak-bapak dan Ibu untuk foto dulu bersama dengan Pak Latif di depan. Ini adalah talk show kita yang pertama aja udah daging semua isinya ya. Apa kabar talk show kedua dan ketiga hari ini? Silakan lihat ke kamera Bapak Ibu. Gaya KTP dulu. 1, 2, 3. Gaya kedua tangan kanannya di kepala Bapak Ibu. Kita semangat membangun ekonomi di Maluku. 1, 2, 3. Terima kasih, kami persilakan Bapak-bapak dan Ibu untuk kembali. Terima kasih banyak Pak Kepala Kantor Perwakilan. Pak Kadis terima kasih. Ibu Fen terima kasih. Pak Diki terima kasih banyak. Silakan menikmati area Maluku Manggurebe. Pak Kadis dan juga Ibu Fen semoga suka mencoba produk-produk UMKM. Pak Holi. Pak Holi tahu nggak udah ada 40 titik wifi gratis di kota Ambon. Jadi kita nggak perlu ke kafe buat ngerjain tugas, say. Tinggal kita deteksi aja nih ada di mana-mana. Ada. Ada, kalau kata Pak Kadis ada 40 titik sekarang wifi gratis. Jadi sudah terlihat di area Maluku Manggurebe 2025 Bu Eni. Iya, apa sudah tuh? Pada kedatangan banyak orang. Nah, Ada kasih apa tahu. saja kira-kira Bu Eni? Di Maluku Manggurebe 2025 ini sedikit berbeza. Bedanya di mana? Karena ternyata UMKM yang ikut lebih banyak. Lebih beragam. Dan juga ini bisa memberikan juga gambaran kepada calon-calon pengusaha muda. Dan juga optimisme bahwa ambisinya harus masuk ke Maluku Manggurebe. Berarti ambisinya harus lebih tinggi. Iya, itu indikator kesuksesan kamu loh. Tapi bukan masalah ambisi saja, tapi Iya. kualitasnya juga harus ada. Nah, karena masuk ke Maluku Manggurebe nggak mudah, ya kan? Jadi kalau misalnya kamu lihat lebih banyak UMKM di sini, welcome abroad. Ada banyak yang sudah muncul selama 5 tahun ini, tapi ada juga yang baru bergabung. Selamat bergabung di Maluku Manggurebe. Semoga perputaran cuan usaha kalian semakin cepat. Betul, berarti prospeknya semakin hari, semakin tahun lebih tinggi. Betul, Pak Holi. Ya. Spill dulu agenda kita hari ini, talk show tentang Smart City, check. Baru selesai. Setelah ini ada talk show untuk Harmony of Ocean and Culture, pariwisata Maluku untuk dunia, Bu Eni. Bayangkan, Bank Indonesia ini kalau bikin kegiatan no can. Betul. Bahasa Indonesianya bukan kaleng-kaleng. kaleng-kaleng. Ya. Sekarang yang lagi duduk nih mahasiswa dan juga Bapak Ibu peserta, ada mungkin di antara Bapak Ibu yang belum pernah sekalipun dalam hidupnya menggunakan kris. Ada? Ya. Ada, oke, good for you. Karena kita punya kabar gembira, di bagian kiri sana ada booth Bank Indonesia. Nanti teman-teman yang belum pernah menggunakan kris dalam hidupnya ini boleh ke sana, akan diajarkan cara digunakannya. Oh gitu, berarti kalau saya yang belum pernah juga bisa. Pak Holi tidak mungkin, perputaran cuan kamu cukup cepat. Tidak mungkin kamu tidak pernah pakai kris, gak mungkin kita turun aja jajan satu kali kita pakai. Kalau mau tambah krisnya boleh. Mau tambah harus kerja Pak. Masalahnya kita ini mengumpulkan paling susah. Agak sulit menghabiskannya. Kayaknya ini masalah generasi ya. Gen X, baby boomer, millennials, Gen Z, Gen Alpha. Semua punya masalah yang sama, mencarinya sulit, menghabiskannya gampang. Tapi ini mau dibilang nih ya, kalau kunjungan-kunjungan pada UMKM yang ada nih. Yes. Kalau lupa dompet jangan menyesal. Maka itu tidak ada alasan untuk Sekarang tidak belanja. Sistem tembak menembak. Tembak menembak. Rp1 pun juga boleh. Smart payment Kak. Iya kan? Tadi kalau kata Pak Diki kita harus menggalakkan smart payment itu biar lebih mudah aja hidup kalian itu, ya kan? Tidak perlu lagi bawa-bawa dompet, bawa-bawa tas, bawa apa? Tuh cukup handphone kamu dikantongin sampai langsung set gitu. Pas di mata, pas di hati, pas di lidah, pas di kantong, set bawa pulang. Langsung. Jadi dibawa yang pulang. belum pernah menggunakan kris seumur hidupnya ya kan, hari ini kami akan memperkenalkan kris itu. By the way penyebutannya bukan QRIS ya. Tapi kris. Gitu. Itu yang benar. Itu yang benar cara penyebutannya. Jadi nanti boleh teman-teman ke sana, akan ada booth Bank Indonesia. Di sana juga akan diajarkan bagaimana cara menggunakan kris, bagaimana cara kita meningkatkan cinta kita terhadap rupiah, bangga kita terhadap rupiah, dan paham kita terhadap rupiah. Kalau sudah cinta, sudah paham, sudah bangga, berarti uangnya tidak boleh remas, benar, nggak boleh staples, nggak boleh basah, dan yang paling penting adalah jangan dihambur-hamburkan. Betul, ya. Jadi kasihan daripada duduk seperti ini. Ya. Bolehkah kita arahkan Bapak dan Ibu semuanya? Sudah boleh Bapak Ibu untuk menuju ke area UMKM. Terima kasih banyak.
sudah ngobrol hari ini. Semoga obrolan kita itu bermanfaat. Pastinya bermanfaat karena ternyata kita baru menyadari ya bahwa Smart City ini bukan cuma tentang infrastruktur yang terlihat mata aja, Pak Oli. Iya. Bukan ada mobil terbang, motor terbang, tapi sistem yang dibangun. Oh, menyangkut ternyata kita, sistem. secara tidak langsung kita udah jadi bagian dari Smart City. Pak Holi yang sering banget cashless, kemana-mana nggak bawa dompet, cuman bawa handphone doang. Anda juga smart people. Karena sebagian hidup sebenarnya semua orang tergantung juga dari handphone. Betul, Ya? membayar tilang misalnya secara elektronik juga itu smart people. Tiba-tiba Anda dapat surat cinta dari kantor Samsat gara-gara lewat etle. Melanggar rambu-rambu lalu lintas, itu juga indikasi bahwa kita udah smart city. Separuh hidup ini. Bukan separuh, Kak. Hampir sebagian besar. Hampir sebagian besar, tinggal seperempat aja nih yang belum. Oh, tinggal seperempat aja. Seperempat yang apa? Seperempatnya adalah mindset kita kalau kata Ibu Fan. Pemahaman kita yang harus ditingkatkan. Agar supaya jangan binasa. Agar supaya jangan binasa. Paling tidak PIN kamu jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya kan? Kalau saya masih. Ya Allah. Masih Bu. PIN Pak Holi masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadakan. Kalau bikin PIN, kalau kata Ibu Fen tadi ya, untuk meningkatkan keamanan kita tuh harus mulai dari kita dulu. PIN-nya jangan yang gampang, jangan 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya kalau yang susah kelupa ingat. Jangan kan. Keburu lupa. Jangan, makanya harus yang penting tapi yang cuman kita aja yang tahu. Seperti nama hewan peliharaan kita yang pertama, guguk. Guguk misalnya, ya kan? Paspor-paspor yang digunakan juga harus dikombinasikan karena regulasi ini masih menjadi PR kita untuk Smart City. Pusing ya? Pusing banget Bu. Apa kabar Pak Kadis? Pusing beliau. Tapi sebenarnya bukan masalah pusing, tapi dipermudah. Dipermudah, benar. Dipermudah. Biar Pemkot gini loh, kalau sistemnya Pemkot biar kita aja yang ngurusin pusingnya. Betul. Giliran masyarakat yang menikmatinya. Betul sekali. Gitu. Ya, tentunya segala sesuatu yang dilakukan, yang dibuat untuk masyarakat pasti harus dinikmati. Betul, yang paling penting harus digunakan sebagai sebaik-baiknya. Kayak tadi ngomongin tentang UMKM, pembiayaannya, aksesibilitasnya. Ada semua kok dari Pemkot, dari Bank Indonesia. Pertanyaannya usaha kamu maju apa enggak itu dari kamu sendiri. Betul, sekarang kalau mau maju usaha. Nah sekarang pemodalannya ada dana stimulannya ada, akses bantuannya ada. Tapi kalau nggak mau pakai untuk keperluan pribadi, gimana? Itu masalahnya karena mentalitas kita sejujurnya ambil dulu nanti dibuka dengan kata nanti. Tapi jangan. Setelah itu yang penting apa lagi Pak Holi? Data kalau kata Pak Diki. Betul. Jadi kalau punya usaha, data is the new oil. Jadi kalau kamu mau melancarkan segala sesuatunya, data kamu lengkap, catatan keuangannya, profitnya, omsetnya, itu semuanya dicatat. Dicatat ya. Iya kata pengusaha baru. Iya. Saya paham. Makanya posisi ini saya langsung serahkan aja kepada Ibu. Jadi sambil menggali ilmu. Oh boleh. Iya. Diasah lagi. Masalahnya jangan cepat puas. Betul. Itu yang masalahnya. Betul. Karena masih hijau ya. Apalagi sebagai pengusaha. Betul. Jangan cepat puas dengan hari ini uangnya 2 bendel cukup. Langsung untungnya difoya-foyain. Foya-foyain gitu. Nggak boleh lah ya, kita harus mencatat keuangan kita. Personal maupun untuk usaha. Terus keamanan kita juga. Kode OTP misalnya jangan dikasih sembarangan. Tiba-tiba, halo saya dari Bank Indonesia. Ada kode yang masuk di SMS Bapak Ibu tolong dibacakan. Jangan mau. Jangan pernah, bukan jangan mau, jangan pernah. Karena lembaga-lembaga resmi itu tidak pernah meminta kode OTP yang bersifat pribadi. Itu masalahnya. Karena saya pernah loh kecolongan. Pak Holi pernah kecolongan? Berapa miliar yang hilang? Enggak sampai miliar sih, baru 500-an juta aja. Tapi cukup lah. Kaya dia, rich kaya saya. Kalau kaya harus pintar Pak Holi, biar Pak Holi gak kerampok. Setuju. Harus pintar, kode OTP-nya gak boleh dikasih sembarangan. PIN-nya jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada banyak hal yang harus kita lihat karena ternyata untuk membuat kita menjadi smart city sepenuhnya itu semua adalah ekosistem. Betul sekali Bu Edi. Yang paling penting ekosistem itu adalah masyarakatnya Kak. Oh masyarakat. Percuma hotline 112 dibuat oleh Pemkot tapi telepon anak SD minta kerjain PR. Iya, mamahnya di mana ini anak? Betul Bu Edi, kita mau
info dulu nih. Yes, oke, silakan Ya, diinfokan. info-info. Ini khusus untuk smart people. Event Maluku Mangorebe tahun 2025 akan menerapkan sistem pengelolaan sampah pilah secara bertanggung jawab. Ini juga termasuk indikator smart city. Pengolahan Betul. sampahnya terkoordinir dan juga terkonsep. Gimana maksudnya, Kak? Ya, Jadi setiap sampah yang dihasilkan dari event ini akan dikelola oleh siapa dia? Bupala. Oh, karena berdasarkan jenisnya. Ya. Ada yaitu sampah didaur ulang, Oke. sampah dijadikan kompos, dan sampah pakan ternak. Oke, jadi Makan kalau ternak. buang yang sabarang Bapak Ibu, kita Oke. lihat grupnya. Kalau makanan sudah habis, kemasannya dibuang di mana? Kalau masih ada minyak-minyaknya itu dibuang di mana? Betul. Isi makanannya kalau kamu udah nggak makan lagi berdosa, Betul. makan sampai habis. Karena pengelolaan sampah ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pasokan sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir secara Betul, langsung. betul. Betul ya, Bu Karena Edi, ya? mari kita bekerja sama untuk mengurangi, kalau bahasa Inggrisnya litters. Do not litter, karena kalau misalnya kita yang banyak menghasilkan sampah ini juga Betul. menyusahkan banyak orang, termasuk menyusahkan pemerintah. Jadi pastikan sampah kalian dibuang sesuai dengan jenisnya pada tempat sampah pilah yang sudah disediakan. Betul. Ya. Terima Dan kasih ya masih- teman-teman dari Bupala. Betul. Dan masih bingung untuk pemilihan atau pemilahan? Jangan khawatir, ada tim runner Bupala. Oke. Berompi hijau yang siap mengedukasi di setiap titik. Kurang apa lagi coba ini Maluku Mangorebe? Kurang Gak tahu sadar pakai aja. kris, kita punya orang untuk edukasi. Betul. Sampai sampah pun. Kamu nggak tahu pilah sampah, kita punya juga Bupala untuk edukasi. Kurang apa? Kurang Luar belanja. biasa. Kurang belanja. Belanja jangan lupa. Kurang belanja. Pas di mata, pas di hati, pas di dompet. Sarut bawa pulang. Jangan disarut, jangan lupa tembak dulu krisnya. Betul. Ya kan? Tembak. Pak Holi. Siap. Setelah ini kita akan ada dalam talk show bertemakan tourism. Oke. Dan ini akan sangat bermanfaat juga, tapi kita harus istirahat dulu ya, karena ini udah Betul. jam istirahat, Betul. sholat makan siang. Oke. Kita akan kembali lagi jam berapa? Nanti pada pukul 13.00 WIB dengan talk show Harmony of Ocean and Culture. Pariwisata Maluku untuk dunia. Kita rehat 1 jam ya guys. Kalau Anda mendengarkan suara ini lagi berarti talk show-nya mau mulai. Selamat menikmati.